Legend of the Great Sage, Chapter 1171. Apa, itu tidak mungkin. Apakah kalian berdua melihatnya dengan jelas? Jika Anda tidak percaya, datanglah dan lihat sendiri. Melihat mereka tidak jatuh ke dalam perangkap jahat, kerumunan itu berjalan maju dan mengambil dahan-dahan yang patah satu persatu. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa itu palsu. Mayat Raja Kera Putih adalah satu-satunya yang tidak berani disentuh oleh siapapun. Bahkan mereka pun menggigil melihat kematian yang mengerikan itu, dan mereka berusaha sekuat tenaga untuk menjaga jarak darinya. Ekspresi semua orang berubah saat mereka tanpa sadar mencengkeram gagang pedang mereka. Formasi di atas villa itu berkelebat. Pemimpin formasi itu telah berubah. Hou Hongtao tertawa getir, senyumnya bahkan lebih buruk daripada tangisan. Jika Raja Kera Putih masih hidup, ia tidak akan pernah memberikan formasi itu kepada siapapun. Ini adalah bukti terbaik. Tetapi dia masih bertanya-tanya apakah dia sedang mimpi buruk. Apa yang harus kita lakukan, Tuan Hou? Semua orang memasang ekspresi panik di wajah mereka. Tidak sedikit pahlawan pedang di antara mereka, dan mereka biasanya adalah orang-orang yang membunuh tanpa berkedip. Namun, semua yang terjadi malam ini telah melampaui imajinasi mereka, dan sampai pada titik di mana mereka semua menjadi bingung. Raja Kera Putih telah mati, dan Villa Dewa Kera telah hancur. Ayo cepat. Tapi dengan badai salju yang begitu lebat, kemana kita harus pergi? Jika kita tersesat, kita akan mendapat masalah. Aneh sekali, badai salju tahun ini datang terlalu cepat, dan sangat dahsyat. Seolah-olah surga sedang marah. Mungkinkah kedua Just Now itu? Mereka tiba-tiba berhenti bicara. Tampaknya ada seekor binatang raksasa yang bersembunyi di salju, menempati langit di atas Villa Dewa Kera. Ia siap menerkam kapan saja. Atau lebih tepatnya, perasaan ini bukanlah ilusi. Hou Hongtao menggertakkan giginya. Jangan bicara omong kosong. Bagaimana manusia bisa mengganggu kekuatan surga? Ayo kembali. Tapi, jika mereka ingin melakukan sesuatu, mereka pasti sudah melakukannya sejak lama. Saya ingin tahu asal-usul mereka. Asal-usul kami tidak ada hubungannya denganmu. Kau hanya harus mematuhiku seperti kau mematuhi Raja Kera Putih. Aula yang megah itu hangat seperti musim semi atau musim panas. Api arang menyala di dinding, dan semua dekorasinya mewah. Satu-satunya hal yang tampak agak polos adalah singgasana yang terbuat dari 1000 pedang. Namun, itu lebih terkenal daripada dekorasi apapun. Setiap pedang memiliki kisahnya sendiri, seorang guru yang telah dikalahkan oleh pedang Raja Kera Putih. Li Qingshan berbaring di atasnya dengan malas, menatap pola-pola indah di langit-langit dengan linglung. Sejak dia berselisih dengan Raja Manusia Bulu sampai sekarang, bahaya di setiap langkah. Dia akhirnya punya kesempatan untuk mengatur napas. Dia lebih suka bersantai. Gu Yanying berdiri di samping, memainkan kipas logam yang ditemukannya di ruang rahasia Raja Kera Putih. Ada mekanisme di dalamnya yang bisa menembakkan senjata tajam tersembunyi. Itu adalah alat pertahanan yang cukup bagus. Dia sudah berdiskusi dengan Li Qingshan bahwa dia tidak akan mengungkapkan asal-usulnya untuk sementara waktu, jangan sampai rumor seperti kedatangan bintang iblis, dunia akan kacau balau menyebar dan dia akan menjadi musuh masyarakat dunia. Namaku Hou Hongtao. Rekan-rekan seniman bela diriku telah memberiku gelar elegan, Blazing Sword Marquis. Saya belum menanyakan nama kalian. Hou Hongtao memperkenalkan dirinya, berharap Markis Pedang Api Ganas akan menarik perhatian pihak lain. Yang membuatnya kecewa, pihak lain tidak menanggapi sama sekali. Namaku Li Qingshan. Orang-orang memanggilku, Harimau Turun, di dunia persilatan. Ketika Li Qingshan mendengar bahwa orang lain memiliki nama panggilan, dia juga tidak mungkin memiliki nama panggilan. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan nama panggilan aslinya, yang sesuai dengan situasinya saat ini. Ini bukan sekedar turun gunung, tetapi turun ke alam bawah. Jika di waktu dan tempat lain, Hou Hongtao pasti akan tertawa terbahak-bahak. Bahkan seorang pencuri tidak akan menggunakan julukan vulgar seperti harimau yang menurun, dan apa yang disebut orang-orang memanggilku dengan sebutan dunia persilatan, hanya ingin menyanjung diri sendiri. Siapa yang akan mengingat orang seperti itu? Namun sekarang, tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka tidak dapat menahan tawa. Tidak seorang pun yang mampu. Mayat Raja Kera Putih masih tergeletak di halaman. Mereka yang punya nyali dan kualifikasi untuk memasuki aula ini semuanya adalah master tahap bawaan, orang-orang yang telah mengamuk selama beberapa saat. Mereka semua memasang ekspresi serius. Apa yang akan terjadi di sini mungkin akan benar-benar mengacaukan situasi di wilayah utara dan bahkan seluruh dunia. Bahkan mungkin akan tercatat dalam sejarah. Gu Yanying, sang elang terbang. Gu Yanying tersenyum tipis. Dia tampak lelah, tetapi sama santainya dengan Li Qingshan. Hei, kapan kamu mendapat julukan itu? Kenapa kamu tidak dipanggil Soaring Eagle? Karena kau meniruku, kau seharusnya menirunya dengan rapi. Li Qingshan menatap Gu Yanying, si bajak laut yang tak tahu malu, dengan wajah penuh ketidakpuasan. Ini disebut murid yang melampaui guru. Julukanmu tidak cukup mengesankan. Gu Yanying menatap langit. Menambahkan kata, dewa, membuatnya mengesankan. Kalian benar-benar tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Li Qingshan menepuk sandaran tangan, ekspresi jengkel terlihat di wajahnya. Jika tempat ini bisa disebut Villa Dewa Kera, mengapa aku tidak bisa disebut elang terbang? Kalau begitu aku akan dipanggil harimau yang turun. Lupakan saja. Menambahkan kata, setan, terlalu kasar, dan tidak masuk akal. Aku akan dipanggil harimau yang turun saja. Li Qingshan menyerah pada ide untuk mengubah namanya. Dia mengumumkan dengan bangga, harimau yang turun, Li Qingshan. Ingat ini. Ya, petik 2. Hou Hongtao tercengang saat mendengar ini. Dia lupa apa yang akan dia katakan.
Para master di belakangnya juga tercengang. Apakah ini saatnya membicarakan nama panggilan? Apakah mereka berdua adalah orang yang akan mempengaruhi dunia? Monyet pedang Inferno, kan? Meski kamu tidak terlihat seperti monyet, kamu lumayan. Kalau saja keratua itu sepintar kamu, dia tidak akan mati. Dia melirik Gu Yanying lagi. Ah, beberapa orang benar-benar mengira mereka dewa hanya karena mereka memiliki kata, dewa, dalam nama panggilan mereka. Tidak, itu Hou Sang Markis. Hou Hongtao tidak dapat menahan diri untuk tidak mengoreksi dirinya sendiri, merasa bahwa suasananya menjadi semakin aneh. Ada orang yang bercanda bahwa ia harus mengganti namanya menjadi monyet pedang Inferno karena ia bergaul dengan Raja Kera Putih sepanjang hari. Tentu saja, ia meninggal dengan kematian yang mengerikan, tetapi sekarang ia tidak dapat berbuat apa-apa. Pihak lain jelas tidak bermaksud mempermalukannya, karena bahkan monyet pedang Inferno jauh lebih baik daripada harimau yang turun. Begitukah? Li Qingshan tiba-tiba mengerti. Aku bertanya-tanya, jika itu seekor monyet, bukankah wajahnya yang merah? Wajah Hou Hongtao menjadi semakin merah. Baiklah, aku hanya bercanda untuk mencairkan suasana. Aku jadi malu. Gu Yanying menempelkan tangannya ke dahinya, tiba-tiba merasa sedikit malu. Setidaknya kamu punya rasa malu. Li Qingshan meliriknya. Mari kita dengarkan apa yang dikatakan saudara Hou. Hou Hongtao menarik napas dalam-dalam. Anda salah, Tuan. Kami bukan bawahan Raja Kera Putih, kami di sini hanya untuk belajar pedang. Ternyata, meskipun Raja Kera Putih adalah seorang iblis, ia menyukai kecantikan manusia dan tidak mau menjadi seorang pertapa. Selama seseorang memberinya hadiah yang berlimpah, baik itu harta karun langka, anggur berkualitas, atau wanita cantik, ia akan bersedia memberi mereka petunjuk dalam ilmu pedang. Ia tidak peduli dengan kebaikan atau kejahatan, dan ia tidak menerima murid. Tidak peduli sekte atau golongan apapun, siapapun bisa datang ke sini untuk belajar darinya tanpa harus khawatir tentang bias sektarian. Para pendekar pedang datang ke sini untuk bertukar petunjuk dan berlatih pedang. Villa Gunung Dewa Kera telah menjadi tanah suci bagi para pendekar pedang. Banyak pendekar pedang menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menyiapkan hadiah agar bisa datang ke sini untuk belajar pedang. Ini adalah peristiwa besar yang diketahui semua orang di dunia. Hou Hongtao menyelesaikan ceritanya dalam satu tarikan napas, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Li Qingshan tampak seperti sedang kesurupan. Setelah beberapa saat, dia berkata. Chapter 1172. Hou Hongtao tersedak napasnya, wajahnya memerah. Dia tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Apakah kamu mendengarkanku atau tidak? Atau apakah kalian memperlakukan kami seperti kami bukan siapa-siapa? Li Qingshan tertawa terbahak-bahak, suaranya menggetarkan aula. Meskipun tidak ada aura di dalamnya, ada semacam semangat kepahlawanan. Membaca novel terbaru. Saya berkata begitu karena saya mendengar Anda. Seperti kata pepatah, ketika harimau pergi, monyet adalah rajanya. Kalian hanya tahu bagaimana menghormati monyet, tetapi kalian tidak tahu bagaimana takut pada harimau. Bukankah itu konyol? Ekspresi Hou Hongtao berubah-ubah. Dia harus mengakui hal ini, tetapi masih ada emosi yang tidak dapat dijelaskan yang tidak dapat diterimanya. Dia berpendapat, mungkin Raja Kera Putih hanyalah seekor monyet di mata Anda, Tuan, tetapi keberadaannya bermanfaat bagi kita. Apa manfaatnya bagi kami, Tuan? Dia menunjuk ke belakangnya. Tahukah keberapa harga yang mereka bayar untuk datang ke sini untuk belajar ilmu pedang? Sekarang mereka semua telah dihancurkan oleh tanganmu. Para pendekar pedang tergerak mendengar ini. Tuan Hou masih berbicara untuk kita. Bagaimana mungkin kita takut? Ini adalah tanah suci semua pendekar pedang. Ini milik semua pendekar pedang. Jika kau ingin menggantikan Raja Kera Putih sebagai penguasa villa, kau perlu persetujuan kita semua. Menurutku Lord Hou adalah kandidat terbaik. Aku bersedia merekomendasikan Lord Hou sebagai pemimpin baru. Bagaimana menurut kalian? Bagus. Saya mendukungmu. Karena kamu seekor harimau yang turun dari gunung, mengapa kamu tidak kembali ke tempat asalmu? Untuk sesaat, kerumunan itu begitu bersemangat sehingga mereka mengabaikan hidup dan mati. Bahkan para pendekar pedang di luar aula, yang kekuatannya belum mencapai tahap bawaan, bergegas masuk. Mereka semua memegang gagang pedang mereka, seolah-olah mereka akan mendorong Li Qingshan menuruni gunung jika dia berani mengatakan tidak. Hou Hongtao tadinya tidak dapat menahan amarahnya, tetapi sekarang dia tidak dapat menahan rasa panas di hatinya. Jika dia dapat menjadi tuan baru, dengan popularitasnya, dia dapat menjadikan Villa Dewa Kera sebagai sekte pedang terkuat di utara. Tidak, itu bukan Villa Dewa Kera, tetapi Villa Pedang Dewa. Dan kekayaan yang telah dikumpulkan Raja Kera Putih selama 100 tahun, para wanita cantik di haremnya, dan sumber daya yang sangat banyak jumlahnya. Semuanya akan menjadi miliknya. Seorang pria yang lahir di dunia ini. Apalagi yang bisa dia minta? Lambat laun, hal itu mengalahkan rasa takutnya. Namun, ia tidak menyadari bahwa ia bukanlah orang yang mudah berubah. Jika ia tidak dapat menghunus pedangnya di pintu, mengapa ia diprovokasi oleh orang banyak? Bagaimana jika dia berubah pikiran? Di puncak sepi ini diselimuti salju dan angin. Di aula yang megah, kehendak surga masih ada di mana-mana, memengaruhi segalanya tanpa jejak. Sialan, aku akan lebih sopan padamu. Beranikah kau bicara soal demokrasi padaku? Aku memberimu muka, tapi kau tidak menginginkannya. Apa kau benar-benar berpikir bahwa binatang buas tidak memakan manusia? Li Qingshan mengangkat alisnya yang tebal. Ketika Raja Kera Putih ada di sana, dia tidak percaya bahwa sekelompok bajingan ini berani menyebutkan apapun tentang pemilihan Tuan Manor yang baru. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku, Li Qingshan, semudah itu untuk diganggu? Jantung Hou Hongtao berdebar kencang. Ia hampir tidak berani menatap sepasang mata yang marah itu. Ada sedikit penyesalan di hatinya.
Namun saat ini, ia tidak punya cara untuk mundur. Ia telah mengambil keputusan. Jika mereka berdua benar-benar memiliki kekuatan yang hebat, mengapa mereka tidak menunjukkannya selama ini? Mungkin mereka telah bertempur dengan sengit melawan Raja Kera Putih dan juga terluka parah. Mereka juga tidak punya tempat untuk berlindung di tengah badai salju, jadi mereka datang ke sini untuk bersembunyi dari angin dan salju. Jika kita memberi mereka kesempatan untuk pulih, maka mereka akan kehilangan kesempatan yang diberikan surga ini. Li Qingshan tiba-tiba berdiri dan mengepalkan tangan kanannya, siap untuk menebas bajingan-bajingan ini sampai mati. Melihat aula itu akan berubah menjadi rumah jagal lagi, Gu Yanying terbatuk 2 kali, menarik perhatian semua orang. Dia tersenyum dan menepuk bahu Li Qingshan. Mulut Li Qingshan berkedut. Gu Yanying merentangkan tangannya. Meskipun dia berbicara dengan teka-teki, maksudnya sangat jelas. Kau melakukannya lagi. Tidak ada cara untuk berkomunikasi dengan bajingan-bajingan ini. Lebih baik bunuh mereka semua. Mudah untuk membunuh mereka, tapi aku takut gerakan sekecil apapun akan memengaruhi seluruh situasi dan menimbulkan lebih banyak masalah. Li Qingshan duduk lagi, berharap kali ini dia dapat berkomunikasi dengan sukses. Gu Yanying menoleh ke arah para pendekar pedang dan mendesah. Mengapa kalian semua harus melakukan ini? Kami menderita beberapa luka saat membunuh Raja Kera Putih, jadi kami tidak ingin bertarung lagi untuk menghindari memperparah luka kami. Namun, jika kami benar-benar bertarung, siapa di antara kalian yang bisa keluar hidup-hidup? Terutama kamu, Marquis Sword of the Blaze. Jika kamu menghunus pedangmu, kami pasti akan menggunakan formasi untuk menekanmu dan membunuhmu terlebih dahulu. Tidak peduli siapapun yang menjadi tuan tanah yang baru, itu bukanlah giliranmu. Dia bukan hanya tidak menggertak, dia bahkan berbohong mengenai cederanya. Karena meskipun apa yang dikatakan Li Qingshan benar, itu jauh di luar imajinasi orang-orang ini, sehingga sulit bagi mereka untuk mempercayainya. Untuk menakut-nakuti segerombolan tikus, hanya dibutuhkan seekor kucing. Seekor harimau tidak diperlukan. Menurutmu siapa di sini yang takut mati? Benar sekali, kami tidak akan diancam. Meskipun nada bicara Hou Hongtao tegas, jantungnya berdetak kencang seperti genderang. Pendekar pedang lainnya juga agak ragu-ragu. Meski semua perkataan Gu Yanying bohong, namun sebenarnya perkataan itu tampak masuk akal. 2 ahli alam Xiantian, bahkan jika mereka terluka parah, masih bisa menyeret semua orang ke neraka bersama mereka. Dan pesonanya tampaknya sangat mengurangi kebencian tak terjelaskan yang dirasakan orang-orang ini. Jika dia diam saja, tidak akan ada seorang pun yang berani membunuhnya. Kita harus meyakinkan orang dengan kebajikan dan akal sehat, bukan memaksa mereka untuk melakukannya. Semua orang di sini untuk belajar ilmu pedang, bukan untuk bertarung sampai mati. Coba lihat ini. Petik 2. Gu Yanying mengeluarkan buku tebal dari lengan bajunya dan membolak-baliknya dengan santai. Dia tidak tahu dari jenis kulit apa buku itu dibuat, tetapi setiap halamannya setipis sayap jangkrik. Buku itu dipenuhi dengan tulisan tangan kecil dan teratur, dan ada banyak gambar indah juga, yang semuanya menggambarkan tarian pedang kera putih. Teknik pedang kera putih. Mata Yuan Hongtao membelalak. Dalam sekejap, mata semua orang tertuju padanya, mata mereka dipenuhi gairah, seperti orang mesum yang melihat wanita cantik, orang kikir yang menemukan tambang emas, atau pemabuk yang mencium aroma anggur yang enak. Beberapa orang tidak dapat menahan diri untuk tidak melangkah maju 2 kali sebelum tersadar. Selama 100 tahun terakhir, Raja Kera Putih terus belajar dari orang lain sambil mengajarkan teknik pedang kepada orang lain, dan menggabungkannya dengan pemahamannya sendiri tentang ilmu pedang. Ia telah menulis teknik pedang Kera Putih. Ia juga pernah membanggakan kepada semua orang bahwa teknik pedang paling hebat di dunia semuanya terkumpul dalam buku ini, bagaikan sungai yang mengalir ke laut. Jika buku ini tersebar, semua buku panduan pedang di dunia bisa dibakar. Jika Villa Gunung Dewa Kera merupakan tanah suci bagi semua pendekar pedang, maka teknik pedang Kera Putih merupakan kitab suci bagi semua pendekar pedang. Tentu saja, tidak ada seorang pun yang akan dengan mudah mewariskan teknik pamungkas mereka. Bahkan kerabat terdekat mereka harus merahasiakannya. Akibatnya, semua orang tahu tentang keberadaan buku ini, tetapi tidak seorang pun yang pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Benar sekali, itu adalah teknik pedang pamungkas yang terkenal di dunia, teknik pedang Kera Putih. Ekspresi wajah Gu Yanying tampak serius, tetapi Li Qingshan memperhatikan sudut bibirnya sedikit melengkung. Tentu saja, mereka menemukannya di ruang rahasia Raja Kera Putih. Mereka membolak-baliknya dengan santai, tetapi itu tidak terlalu berharga. Itu bahkan tidak sebagus teknik pedang pengantar dari istana koleksi pedang. Li Qingshan bahkan pernah mengejek saat itu. Monyet menari-nari di dahan pohon. Beraninya mereka menyebut diri mereka sebagai sekte pedang dunia, dan mereka bahkan menuliskannya dalam buku yang membosankan. Sungguh lelucon. Kemudian, dia dengan santai melemparkannya ke samping. Dia tidak menyadari bahwa Gu Yanying telah mengambilnya lagi. Apa maksudmu dengan ini? Ini adalah milik dari APDIT Mountain Villa. Silakan. Mata Hou Hongtao sangat tajam. Sementara Gu Yanying membolak-balik buku, Hou Hongtao dapat dengan jelas melihat banyak kata dan gambar. Dia dapat melihat dengan jelas banyak kata dan gambar. Semuanya benar-benar indah tak tertandingi dan jelas tidak dipalsukan. Terdengar suara robekan. Gu Yanying mengambil satu halaman dan merobeknya dengan paksa. Berhenti. Hampir semua orang berteriak, seakan-akan mereka telah disayat pisau. Karena kita telah menjadi penguasa baru di tempat ini, tentu saja kita harus memikul tanggung jawab para penguasa lama dan mewariskan teknik pedang kepada semua orang. Sayang sekali kita tidak mengembangkan ilmu pedang, jadi kita hanya bisa membiarkan semua orang mempelajarinya sendiri. Gu Yanying tersenyum sambil membuang halaman yang robek itu dengan santai. Silakan verifikasi keasliannya terlebih dahulu, Markis, sebelum menempelkannya di dinding kasa di luar.
Menempelkannya di dinding layar, Hou Hongtao memegang halaman tipis buku itu dengan kedua tangannya, bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Ini adalah metode pedang kera putih. Bahkan jika dia menjadi penguasa baru, dia tidak akan pernah menunjukkan buku ini kepada siapapun, apalagi merobeknya dan menempelkannya di dinding. Bagi orang-orang di dunia seni bela diri, lebih baik membiarkan seseorang tidur dengan istrinya daripada menyerahkan buku rahasia itu kepada orang lain. Ya, kami tidak mempelajari ilmu pedang, jadi buku ini tidak berguna bagi kami. Akan sia-sia jika menyembunyikannya di ruang rahasia. Oleh karena itu, saya siap untuk mewariskan metode pedang kera putih kepada semua orang. Bagaimana menurut kalian? Semua orang tampak seperti baru saja ditabrak pai. Mereka begitu bahagia hingga tidak dapat mempercayainya. Siapa yang akan keberatan? Di dunia seni bela diri, ada banyak kasus orang bertarung sampai mati untuk sebuah buku rahasia. Buku rahasia mana yang dapat dibandingkan dengan teknik pedang kera putih? Selain itu, tidak ada risiko yang terlibat. Bagaimana mungkin ada hal yang begitu baik di dunia ini? Kau ingin mempublikasikan metode ilmu pedang kera putih? Tanya Hou Hongtao. Ya, semua orang, termasuk para pembantu dan pelayan, dapat membacanya sesuka hati. Jika ada yang berani menghalangi, siapapun dapat langsung membunuhnya. Anda akan bertanggung jawab atas masalah ini. Namun, Anda harus mengawasinya dengan saksama. Jika Anda kehilangannya, maka itu akan hilang selamanya. Sebaiknya Anda membagikannya dan membuat salinannya untuk semua orang. Gu Yanying berkata dengan sangat hati-hati. Di mata para pendekar pedang, dia seperti dewi yang turun. Hou Hongtao merasa semua mata tertuju padanya. Benar-benar berbeda dari cara mereka memandangnya saat mereka memilihnya sebagai guru tadi. Dia memegang kertas tipis itu seolah-olah beratnya 1000 pon. Hatinya masih enggan. Jika hanya satu halaman, kurasa itu bukan masalah besar. Sebaiknya kau ambil kembali. Tentu saja bukan hanya satu halaman. Hanya saja, metode pedang kera putih itu luas dan mendalam. Agar semua orang tidak menjadi gila, metode itu harus dirilis secara perlahan. Aku berjanji akan memperbaruinya setiap hari. Besok akan menjadi halaman kedua, dan lusa akan menjadi halaman ketiga, hingga seluruh buku dirilis. Bagaimana menurutmu? Yang mulia sangat licik. Anda benar-benar ingin menggunakan buku seperti itu untuk mengendalikan kita semua. Kata Hou Hongtao dengan dingin. Gu Yanying menghela napas panjang, aku melakukannya dengan niat baik, tetapi aku masih harus dikritik seperti ini. Jika memang begitu, aku bersedia turun tahta dan memberikan posisi penguasa istana kepadamu. Kitab suci pedang kera putih juga milikmu, jadi kamu dapat memberikannya kepada siapapun yang kamu inginkan. King Shan, ayo berangkat. Kalian berdua, silakan tinggal. Aku bersedia melayani kalian sebagai tuan tanah. Ya, kami butuh dua tuan yang murah hati dan adil. Kedua ahli Xiantian saling memandang dan berubah pikiran. Jika teknik pedang kera putih ini jatuh ke tangan Hou Hongtao, akan sulit bagi ayahnya untuk melihatnya, apalagi orang luar seperti mereka. Para pendekar pedang yang tidak cukup kuat sangat bersemangat. Hou Hongtao tidak peduli dengan halaman ini, tetapi mereka peduli. Terlepas dari apa yang akan terjadi di masa depan, mereka akan terlebih dahulu memakan sepotong daging ini. Gu Yanying mengedipkan mata pada Li Qingshan dan menatap Hou Hongtao. Apa lagi yang ingin kau katakan? Jika Anda masih keberatan, kami akan pergi sekarang. Kami tidak akan tinggal. Hou Hongtao merasakan hawa dingin di hatinya. Sekarang moral rakyat telah hilang, lawan hanya perlu mengaktifkan formasi untuk menekannya. Kemudian, dengan serangan biasa, dia akan mati. Bahkan jika lawan benar-benar pergi, tidak ada yang akan menghentikannya. Mata semua orang tertuju pada metode pedang kera putih. Pasti akan ada pertempuran yang sangat tragis dan berdarah di aula ini. Ini karena tidak peduli siapa yang memperoleh metode pedang kera putih, mereka tidak akan pernah membaginya dengan orang lain. Pada akhirnya, hanya satu orang yang bisa keluar dari aula ini, dan yang lain hanya perlu membuat jalan memutar sebelum kembali. Kalau begitu, aku juga bersedia melayanimu sebagai tuan tanah baru. Aku harap kau bisa menepati janjimu. Kalau tidak, kita tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Tentu saja, tetapi saya juga berharap agar semua orang mengetahui tempatnya, saling mengawasi, dan menunggu kabar terbaru. Jika ada yang berniat jahat dan ingin memonopoli metode pedang kera putih ini. Kalau begitu, akulah orang pertama yang tidak akan melepaskannya. Baiklah, kita harus kembali untuk memulihkan diri. Semuanya, mohon luangkan waktu untuk mempelajari halaman pertama buku panduan ilmu pedang. Gu Yanying menarik Li Qingshan keluar dari aula dan kembali ke halaman belakang rumah bangsawan. Para pendekar muda itu dengan enggan memperhatikan kepergiannya. Mereka merasakan kebencian yang mendalam terhadap Li Qingshan. Namun tak lama kemudian, perhatian mereka tertarik pada halaman pertama buku panduan ilmu pedang. Tuan Hou, cepatlah biarkan kami melihat metode ilmu pedang kera putih. Apa terburu-buru? Aku akan memeriksa keasliannya dulu. Wajah Hou Hongtao menegang saat dia mempelajarinya dengan saksama. Semua orang mengumpat, tidakkah kau melihat ke bawah pada halaman buku petunjuk ilmu pedang ini? Hembusan angin dingin meniupkan butiran salju ke wajahnya. Gu Yanying bersin dan mengusap hidungnya. Dia tersenyum dan berkata, kehendak surga dan kehendak manusia. Sungguh menarik. Hei, kita sekarang sedang membawa ejekan kita sendiri. Orang-orang ini tidak menyadari bahwa mereka sedang didorong oleh kehendak surga. Siapa yang tidak terpengaruh oleh lingkungan? Sekarang, cobalah menyelesaikannya dengan cara yang lembut. Mereka semua adalah pembaca masa depan Anda. Itu benar. Tuan Manor, Nyonya Tuan Manor, Anda akhirnya keluar. Saya sangat khawatir. Seorang wanita setengah baya bergegas menyambut mereka. Wajahnya yang menawan penuh dengan kekhawatiran, dan dia memegang dua jubah besar di tangannya.
Anda, Li Qingshan terkejut. Dia sama sekali tidak mengenal wanita ini. Dia samar-samar ingat pernah melihatnya tadi, ketika dia bergegas ke halaman belakang untuk mengendalikan formasi. Namaku Yuan Feifei. Aku bertugas menjaga halaman belakang istana. Saya akan bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari Tuan dan Nyonya Manor. Saya akan memastikan Anda merasa puas. Yuan Feifei mengamati situasi dengan saksama. Awalnya, dia adalah selir Raja Kera Putih. Kemudian, dia menjadi tua dan menjadi pengurus halaman dalam. Dia dan Yuan Hongtao bertanggung jawab atas bagian dalam dan luar istana. Akan tetapi, meskipun dia juga ahli dalam seni bela diri, kekuatannya jauh lebih lemah. Dia hampir mencapai level bawaan, dan dia hampir sepenuhnya mengandalkan menyenangkan Raja Kera Putih untuk mengamankan posisinya. Sekarang setelah Raja Kera Putih meninggal, dia tentu saja ingin melayani dan melindungi posisinya. Siapa bilang kehendak surga dapat mengendalikan hati manusia? Seperti kata pepatah, manusia dapat menaklukkan alam. Bukankah ini contoh nyata? Li Qingshan tersenyum sambil mengambil jubah dan menyampirkannya di tubuh Gu Yanying. Gu Yanying juga tertawa. Pada akhirnya, itu hanya pengaruh. Tidak ada cara untuk mendistorsinya sepenuhnya. Kalau tidak, ini akan menjadi alam asura. Yuan Feifei tampak bingung, tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Chapter 1173. Gu Yanying berkata, baiklah, kamu tetap akan bertanggung jawab atas halaman belakang villa, tapi aku bukan istri pemilik villa, aku wakil pemilik villa. Terima kasih, para pemilik villa. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk melayani Anda di masa mendatang. Jika ada yang Anda butuhkan, beritahu saya saja. Jangan berpikir bahwa ini adalah tempat yang pahit dan dingin di wilayah utara. Dalam hal makanan dan pakaian, bahkan pemimpin dunia seni bela diri tidak dapat dibandingkan dengan kita. Yuan Feifei tersenyum lebar. Dia tidak menyangka mereka begitu santai dan tidak sombong sama sekali. Tampaknya mereka lebih mudah dihadapi daripada si kera tua. Saya hanya ingin mandi dengan nyaman dan minum beberapa cangkir anggur, kata Li Qingshan. Anggur jenis apa yang ingin Anda minum, Tuan Villa? Kami punya Tousan Leaves Spring dari daerah selatan, Red Jade dari daerah barat. Yuan Feifei dengan santai menyebutkan lebih dari 10 jenis anggur, semuanya telah berusia seabad. Saya ingin semuanya. Kepala villa sangat berpengetahuan. Bagaimana dengan Anda, wakil kepala villa? Minta dapur untuk memasak daging kera. Aku ingin memakannya nanti, kata Gu Yanying. Ekspresi Yuan Feifei sedikit berubah. Baiklah, aku akan menyiapkannya sekarang. Kemudian dia buru-buru mundur, langkah kakinya ringan dan sunyi, memperlihatkan skill lightness-nya yang luar biasa. Namun, di sudut koridor, dia terpeleset di salju dan kepalanya hampir terbentur pilar jika dia tidak bereaksi cukup cepat dan menggunakan tangannya untuk menopang dirinya sendiri. Dia mengumpat dengan suara pelan dan berpikir, aku benar-benar mengabaikan seni bela diriku akhir-akhir ini. Melihat pemandangan yang sudah tidak asing lagi ini, Li Qingshan dan Gu Yanying saling berpandangan. Mungkinkah nasib buruk mereka menular? Tampaknya siapapun yang berdiri di pihak kita, bahkan jika itu hanya kemunafikan, akan terlibat, kata Gu Yanying dengan suara rendah. Jika mereka tulus, bukankah mereka akan dikutuk sampai mati oleh kita? Apakah ini bintang tunggal terkutuk di langit yang legendaris? Kepala villa, pelayan Yuan meminta saya untuk membawa Anda ke kolam renang. Saat mereka berbicara, seorang wanita berpakaian merah datang memimpin jalan sambil membawa lentera. Di tengah udara panas yang mengepul, Li Qingshan memegang cangkir anggur giok hijau dan berendam di kolam yang terbuat dari giok putih. Ia menghela napas panjang. 4 wanita cantik, masing-masing dengan kelebihannya sendiri, berlutut di belakangnya. Mereka memegang kendi anggur, kipas bundar, dan benda-benda lain di tangan mereka. Begitu cangkir anggur kosong, mereka akan segera mengisinya kembali dan mengipasinya dengan lembut. Dia mengenakan gaun kasa tipis. Sosoknya yang anggun terlihat samar-samar. Li Qingshan bukanlah seorang pria sejati yang tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk bersenang-senang. Namun, sekarang, dia hanya minum segelas demi segelas anggur. Karena Gu Yanying sedang duduk di seberang kolam. Dia merendam kaki telanjangnya dalam air. Dia menatapnya sambil tersenyum. Kamu bisa berpura-pura bahwa aku tidak ada dan melakukan apapun yang kamu inginkan. Dia tidak mempunyai kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri, dan terjatuh pun bisa berakibat fatal. Dia tidak bisa meninggalkan pandangan Li Qingshan. Aku bisa berpura-pura kau tidak ada, tetapi mereka tidak bisa berpura-pura kau tidak ada. Terutama saat kau memegang benda sialan itu. Siapa yang akan tertarik? Li Qingshan bersendawa, matanya sedikit kabur. Setidaknya ada satu keuntungan berada di dunia ini, yaitu mabuk dengan sangat cepat. Namun, keempat wanita cantik di belakangnya tampak ketakutan, gerakan mereka kaku, dan mereka tidak berani melihat ke arah Gu Yanying. Otak monyet ini rasanya lumayan enak. Kamu mau mencobanya? Gu Yanying memegang kepala Raja Kera Putih di tangannya, memegang sendok perak di tangannya. Dia makan sesuap demi sesuap, gerakannya masih anggun dan tenang. Otak monyet adalah yang paling mudah dimasak, dan ini adalah hidangan pertama yang dikirim dapur villa kepada Gu Yanying. Mereka tampaknya merasakan ada makna yang lebih dalam di baliknya, dan mereka membuatnya dengan sangat hati-hati. Kepalanya sudah diolah, dan hanya tulang-tulang putih yang tersisa. Tengkoraknya juga sudah dibuka, dan tampak seperti wadah berbentuk aneh. Otak monyet itu selembut tahu, dan setelah dimasak dengan minyak panas, ia mengeluarkan aroma yang kuat, tetapi aura jahat dan dendamnya tidak dapat dihilangkan. Kontras dengan wajahnya yang cantik, ia mengeluarkan aura yang aneh dan menakutkan, seperti pemandangan yang hanya bisa dilihat dalam mimpi buruk. Tentu saja, Li Qingshan tertawa. Dia sudah membunuhnya, jadi mengapa dia tidak berani memakannya? Menangkap, kepala Raja Kera Putih terguling, dan beberapa teriakan terdengar dari belakang Li Qingshan.
Keempat wanita cantik itu mundur dengan panik, kendi anggur terguling, kipas bundar jatuh ke tanah. Inilah orang yang selama ini mereka layani, dan sekarang dia telah menjadi makanan di mulut orang lain. Apakah ada yang lebih kejam dari ini? Salah satu wanita bahkan tergeletak di tanah dan muntah-muntah, wajahnya dipenuhi ingus dan air mata. Li Qingshan menangkap kepala itu, meliriknya sekilas, dan menggelengkan kepalanya. Kita benar-benar telah menjadi monster. Tidak apa-apa jika suasananya kejam dan tirani, karena mereka tidak lebih dari orang gila yang tidak bermoral dan tidak waras. Namun pada kenyataannya, mereka tidak menganggapnya sebagai masalah besar. Itu tidak lebih dari sekadar upaya untuk memulihkan kekuatan mereka, dan paling-paling mereka merasa sedikit jijik. Hehe, aku terlahir sebagai monster dengan bakat luar biasa. Kamu harus berterima kasih atas kerja kerasmu. Gu Yanying meletakkan tangannya di tepi kolam dan mengangkat tubuhnya, rambutnya yang panjang menyentuh tanah. Terima kasih atas pujiannya. Rasanya memang enak. Li Qingshan tertawa dan menyapu bersih otak monyet itu. Ia kemudian mengambil kendi anggur, mengisi tengkorak itu, dan meminumnya dalam sekali teguk. Ia melambaikan tangannya dan berkata, kalian semua boleh pergi. Keempat wanita itu merasa seolah-olah mereka telah diampuni dan melarikan diri melalui pintu. Di ruangan yang hangat, Yuan Feifei bertanya tentang situasi tersebut dan menamparkan wajah mereka 4 kali. Ia memarahi, dasar jalang, beraninya kalian tidak menghormati kedua tuan tanah. Di mana etiket yang biasanya aku ajarkan? Wanita berbaju merah yang memimpin jalan menuju Li Qingshan berkata, Ketua, mohon maafkan kami benar-benar takut. Anda tidak melihatnya, ketika mereka makan, rasanya seperti makan makanan biasa. Rasanya seperti kami tidak tahu kapan mereka akan membuka kepala kami dan memakannya. Petik 2. Tamparan. Tamparan lain di wajah, menyebabkan wanita berbaju merah melihat bintang-bintang. Sebut saja mereka tuan tanah. Yuan Feifei merenung sejenak, dan ekspresinya berubah. Jangan salahkan aku karena terlalu kejam. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Sudah malam, sebaiknya kamu istirahat. Dia kemudian melihat ke arah kolam renang. Li Qingshan, Gu Yanying, dari mana kalian berasal? Keempat wanita itu menutupi wajah mereka yang merah dan bengkak dengan perut penuh kebencian dan meninggalkan ruangan yang hangat itu. Wanita berbaju merah itu berkata, tunggu aku di kamarku, aku akan keluar dan bertanya tentang situasinya. Setelah beberapa saat, wanita berbaju merah itu kembali ke kamarnya dan menutup pintu dengan hati-hati. Dia mengeluarkan selembar kertas yang masih basah dan berkata dengan gembira, aku punya sesuatu yang bagus untukmu. Saudari Fei Hong, apa ini? Tanya gadis berbaju kuning. Ini halaman pertama teknik pedang kera putih. Roh kera itu sangat membanggakannya. Teknik pedang kera putih. Ketiga wanita itu berseru bersamaan. Dunia ini penuh dengan seni bela diri. Mereka juga memiliki kekuatan batin, tetapi itu hanya demi menjaga penampilan dan kecantikan mereka. Mereka tidak diizinkan untuk belajar seni bela diri, apalagi memiliki kesempatan untuk mempelajari seni bela diri tingkat tinggi seperti itu. Di mana kamu mendapatkannya? Kau masih belum tahu, tapi sesuatu yang besar terjadi di halaman luar. Wanita berbaju merah itu menjelaskan dan tiba-tiba tertawa. Kera tua itu berkata dia tak terkalahkan. Sekarang, bukan hanya klannya yang dimusnahkan, bahkan otaknya dimakan oleh seseorang. Ini pembalasan. Kakak Fei Hong, jangan bicarakan itu. Aku masih merasa jijik jika mengingatnya. Tapi kalau ketua tahu, jika kita sudah mempelajari ilmu pedang yang tiada taraf ini, apakah kita masih perlu takut pada penyihir tua itu? Siapa yang kau panggil penyihir tua? Tiba-tiba, suara suram Yuan Feifei terdengar dari luar pintu. Ekspresi keempat wanita itu berubah. Chapter 1174. Li Qingshan menggunakan tengkorak itu untuk meminum semua alkohol, jadi dia sudah benar-benar mabuk. Dia mengerahkan seluruh tenaganya untuk merangkak keluar dari kolam. Air jernih mengalir ke tubuhnya yang kekar dan berwarna perunggu. Dia sudah lama tidak mabuk seperti ini. Seiring dengan perkembangannya, tidak peduli berapa banyak anggur yang dia minum, akan selalu ada jejak ketenangan dalam benaknya. Sulit baginya untuk menikmati minuman keras secara menyeluruh. Namun, ia tidak menjadi lemah karena hal ini. Sebaliknya, ia menjadi lebih berbahaya dari sebelumnya. Jika para pendekar pedang itu berani membuatnya marah saat ini, mereka akan melihat apa yang disebut keganasan. Gu Yanying tidak menghindar darinya, apalagi menunjukkan emosi yang mirip dengan rasa malu. Dia menatapnya dari atas ke bawah, dan menghampirinya di tengah udara panas yang samar. Dia mengambil handuk yang dilempar ke lantai dan dengan hati-hati menyeka tubuhnya. Li Qingshan tiba-tiba memegang tangannya, matanya menyala-nyala seperti api. Gu Yanying menatapnya dalam diam, setenang langit. Li Qingshan seolah melihat dirinya sendiri di dalamnya. Dia perlahan melepaskan tangannya, memejamkan mata, dan tertidur. Gu Yanying bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia mengenakan jubah itu padanya, duduk bersila di sampingnya, dan mengeluarkan peta geografis untuk dipelajari. Dibandingkan dengan ilmu pedang kera putih, buku-buku mengenai geografi dan sejarah dunia ini adalah apa yang sangat ia butuhkan. Buku-buku bertumpuk tinggi. Tanpa disadari, langit cerah, dan salju memantulkan jendela kertas. Dia menguap dan memperoleh pemahaman umum tentang situasinya. Dunia ini memang jauh lebih kecil daripada 9 negara. Panjang dan lebarnya kurang dari 10.000 mil, dan secara kasar dibagi menjadi 5 wilayah, wilayah timur, wilayah barat, wilayah selatan, wilayah utara, dan wilayah tengah. Ciri geografisnya sedikit mirip dengan 9 negara bagian. Cuacanya juga dingin di utara dan panas di selatan. Namun, gunung dan sungai jauh lebih kecil. Apakah ada hubungan yang tidak dapat dijelaskan antara dunia ini? Pertanyaan ini bukanlah sesuatu yang dapat ia selidiki saat ini. Hampir tidak ada konsep kultivasi di dunia ini.
Yang paling populer adalah seni bela diri daripada mantra. Membunuh dan bertarung lebih penting daripada kultivasi diri. Setelah memikirkannya sejenak, dia mengerti alasannya. Kekuatan mantra praktisi Ki terlalu dibatasi oleh Ki spiritual langit dan bumi, dan kecepatan merapal mantra jauh lebih lambat daripada pertempuran jarak dekat. Secara alami, mereka tersingkir dalam pertempuran. Para praktisi Ki dari 9 provinsi tidak terlalu memperhatikan metode bertarung dan membunuh, karena para kultivator pendirian yayasan, yang tidak tahu apa-apa tentang bertarung dan membunuh, dapat membunuh seorang praktisi Ki dengan menjentikkan jari mereka. Satu-satunya cara untuk menang adalah dengan terus meningkatkan level kultivasi mereka. Namun, ada juga banyak kesamaannya. Melampaui kesengsaraan dan naik ke surga adalah tujuan akhir mereka. Tempat ini juga dikenal sebagai Void Shattering Realm, dan orang-orang kuat masih mendominasi dunia ini. Meskipun mereka tidak membentuk aturan absolut seperti dinasti Xia Agung, mereka hanya membentuk aliansi longgar dengan beberapa sekte dan keluarga besar sebagai tulang punggungnya. Kepala Wulin terus-menerus diganti, untuk mempertahankan apa yang disebut jalan lurus Wulin. Dari waktu ke waktu, mereka akan bergabung untuk melawan kejahatan. Daripada mengatakan bahwa keadilan menang atas kejahatan, akan lebih baik jika mengatakan bahwa ketertiban menang atas kekacauan. Adapun para master bela diri dan selebriti itu, dia tidak menghabiskan terlalu banyak upaya untuk menghafalnya. Lagi pula, para master tingkat atas hanya setingkat Raja Kera Putih. Sebenarnya, cara Li Qingshan tidak layak untuk dicoba. Dia bisa melakukan pembunuhan berantai sesuka hatinya, mengubah dirinya menjadi perwujudan teror, dan menggunakan rasa takut untuk meredam permusuhan. Buku yang ditulis oleh Raja Iblis mungkin lebih menarik perhatian daripada seorang pahlawan. Memikirkan hal ini, dia melirik Li Qingshan. Tetapi lebih baik bertarung dengan akal terlebih dahulu sebelum keberanian. Pada saat ini, suara Yuan Feifei terdengar dari luar pintu. Pemilik villa, hamba punya sesuatu untuk ditanyakan. Li Qingshan tiba-tiba membuka matanya, yang penuh kewaspadaan, seolah-olah dia tidak tidur sama sekali. Namun ketika dia sadar kembali, dia menjadi malas lagi. Dia meregangkan tubuh dan menatap Gu Yanying, yang tampak kelelahan. Kamu bekerja keras tadi malam. Sebenarnya, aku tidak membutuhkan siapapun untuk berjaga. Meskipun ia telah jatuh ke kondisi seperti itu, intuisinya, yang diasah oleh ratusan pertempuran, masih tetap ada. Jika ada bahaya, ia akan mampu merasakannya. Aku sedang terburu-buru untuk mempelajari lebih banyak tentang dunia ini. Aku punya gambaran umum, dan aku akan memberitahumu nanti. Gu Yanying menguap lagi. Jangan terburu-buru, kita punya banyak waktu. Kamu sebaiknya tidur sebentar. Kita bicarakan nanti saja. Mari kita lihat apa yang terjadi. Jangan lupa, perdamaian adalah yang paling berharga, dan kita harus memenangkan hati orang dengan kebajikan. Pintu terbuka, dan Yuan Feifei tidak sabar untuk mengakui kesalahannya. Tadi malam, pelayanmu menemukan beberapa pengkhianat. Tolong tangani mereka, Tuan Villa. Angin dan salju menderu sepanjang malam, hanya sedikit melemah saat fajar. Salju tebal hingga mata kaki, dan dunia tampak putih bersih. 4 wanita berlutut di halaman. Mereka adalah 4 wanita cantik yang telah melayaninya di kolam renang tadi malam. Pakaian mereka tipis, tetapi tubuh mereka yang anggun hampir seluruhnya tertutup salju. Wanita berbaju merah, khususnya, kini benar-benar telanjang. Ia berlutut telanjang di salju, dan kulitnya telah membiru karena kedinginan. Ia tidak bereaksi bahkan ketika seseorang mendekat. Apa maksudnya ini? Li Qingshan mengerutkan kening. Tuan Villa, tolong lihat. Pelacur-pelacur kecil ini berani belajar ilmu bela diri secara diam-diam. Mereka pantas mati 1000 kali. Yuan Feifei buru-buru menyerahkan halaman buku panduan pedang, lalu menambahkan, pelayanmu ini bahkan tidak melihat ilmu bela diri di halaman ini. Gu Yanying berkata, bukankah aku sudah menjelaskannya dengan jelas tadi malam? Semua orang di villa dapat mempelajari seni bela diri di halaman ini. Kamu dapat membacanya jika kamu mau. Tentu saja, mereka juga sama. Ya. Wakil kepala villa memang baik hati dan benar. Tapi para jalang ini telah bersekongkol dengan orang-orang dari Outer Yard. Aku ingin tahu hal-hal memalukan apa lagi yang telah mereka lakukan. Diam, apakah kamu pemilik villa atau aku? Beraninya kamu menyiksa mereka tanpa izinku. Apakah kamu sudah bosan hidup? Li Qingshan memamerkan gigi putihnya. Hehe, pelayan Yuan, apakah kamu akan melakukan hal yang sama ketika Raja Kera Putih ada di sini? Kata Gu Yanying. Aku melakukan ini karena peraturan villa. Mata Yuan Feifei bergerak-gerak dan dia menundukkan kepalanya. Keempat wanita ini adalah yang tercantum di halaman dalam Raja Kera Putih. Jika Raja Kera Putih masih di sini, dia tidak akan pernah berani mengeksekusi mereka. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk menghukum mereka dengan benar, tetapi dia tidak menyangka pikirannya akan terbongkar dengan mudah. Biarkan aku mengajarkanmu aturannya. Gu Yanying mengulurkan tangannya. Yuan Feifei ingin menghindar tetapi tidak berani. Ujung jarinya dengan lembut menyentuh punggung tangannya, dan dia langsung lemas. Mulutnya terbuka lebar, tetapi tidak ada suara yang keluar. Dia menatap Gu Yanying seolah-olah dia sedang melihat hantu. Bahkan Raja Kera Putih tidak dapat menahan sakitnya neraka, apalagi dirinya. Apakah kamu mengerti? Yuan Feifei mengangguk berulang kali. Bagus sekali. Kau tahu apa yang harus dilakukan. Tidak akan ada waktu berikutnya. Setelah Gu Yanying mengatakan ini, dia dan Li Qingshan kembali ke ruang pelatihan Raja Kera Putih. Yuan Feifei bangkit dari tanah dan memeriksa dirinya sendiri. Tidak ada satupun luka di tubuhnya. Dia tidak tahu metode apa yang digunakan pihak lain, tetapi dia tidak ingin mengalaminya untuk kedua kalinya. Dia tidak berani meremehkan metode licik dari 2 tuan villa baru itu. Dia mengutuk balik, kalian berempat jalang, anggaplah diri kalian beruntung.
Kedua tuan villa itu murah hati dan telah mengampuni nyawa kalian. Chapter 1175. Menara itu terisolasi dalam badai salju dan terletak di tengah villa. Itu adalah inti dari seluruh formasi dan juga tempat untuk berkultivasi. Di bawahnya ada ruang rahasia jauh di dalam gunung, yang juga berfungsi sebagai gudang harta karun. Li Qingshan dan Gu Yanying tiba di peron di puncak menara. Badai salju di sini sangat dahsyat, dan villa di bawah mereka terlihat samar-samar. Jika mereka melangkah lebih jauh, semuanya akan kembali putih. Gu Yanying menarik jubahnya. Tidak heran Raja Kera Putih sulit diajak bicara. Kesombongannya mungkin tumbuh di sini. Anda akan mencapai puncak dan melihat ke bawah ke semua gunung lainnya. Kadang-kadang, ia akan merasakan hal ini ketika ia mendaki gunung, tetapi jika ia tinggal di tempat setinggi itu sepanjang hari, ditambah dengan ilmu bela dirinya yang tak tertandingi, temperamennya pasti akan terpengaruh. Bukanlah hal yang buruk bagi pembudidaya pedang untuk menjadi sedikit sombong, tetapi sayangnya, selalu ada seseorang yang lebih baik di luar sana. Angin dan salju di sini terlalu kencang. Ayo turun. Jangan sampai masuk angin. Dari panggung tinggi, Li Qingshan membiarkan Gu Yanying beristirahat di ruang belajar di lantai 2 menara, sementara dia turun sendirian ke ruang rahasia yang dalam. Di dalam gelap gulita dan dingin. Tidak hanya tidak ada cahaya, tetapi juga tidak ada fasilitas pemanas. Fisik Raja Kera Putih begitu kuat sehingga hampir tidak bisa menahan dingin dan panas, jadi dia juga tidak perlu bergantung pada cahaya. Sebaliknya, selama ada sedikit cahaya, segala macam harta karun langka di lekukan dinding akan segera bersinar terang. Li Qingshan tidak memperhatikan harta karun di sekitarnya. Dia hanya menatap tanah di bawah kakinya. Batu gunung itu dipoles hingga orang bisa melihat pantulan dirinya, memperlihatkan tekstur yang halus dan padat. Tidak banyak yang perlu diperhatikan, tetapi di matanya, itu lebih menarik daripada harta karun lainnya. Dia memandangnya dengan sangat serius, bahkan berlutut dan membelainya dengan lembut, merasakan kerasnya batu itu. Matanya tampak menatap ke kejauhan. Ia melewati pegunungan dan mencapai kedalaman bumi. Padahal, dia berbeda dengan Gu Yanying. Dibandingkan dengan langit yang luas dan tinggi, dia lebih menyukai bumi yang padat dan berat yang dapat menahan beban segala sesuatu. Dia tidak akan pernah lebih tinggi dari yang lain. Bahkan jika ada gunung yang tinggi dan tebing yang curam, itu hanyalah riak-riak kecil dibandingkan dengan seluruh bumi. Bahkan manusia biasa dapat mencapai puncak dengan sedikit usaha, dan mereka bahkan dapat dengan bangga berpikir bahwa mereka telah menaklukkan gunung-gunung. Mungkinkah dunia ini benar-benar dapat menyegel semua kekuatanku? Li Qingshan tidak mempercayainya dan tidak mau hanya mengandalkan jimat ilahi penciptaan agung. Dia menarik napas dalam-dalam. Dia diam-diam merasakan kedalaman tanah di bawah kakinya. Waktu terus berjalan. Batu-batu gunung di musim dingin sedingin besi. Rasa dingin meresap melalui telapak kakinya, dan darah dingin mengalir ke seluruh tubuhnya. Tubuhnya perlahan menegang. Dia tidak membutuhkan jimat ilahi penciptaan agung untuk kehangatan. Sebaliknya, dia melemparkan jubahnya ke samping. Suhu tubuhnya terus menurun. Secara bertahap mencapai ambang kematian, kehendak misterius surga memenjarakan segalanya, seperti seorang ayah yang tegas dan dingin. Ia tetap bertahan dan tidak bergerak, anak yang tidak berbakti dan tidak akan pernah menyerah. Secara bertahap, tanah yang dingin mulai menghangat, dan bebatuan yang kokoh mulai melunak. Seolah-olah dia telah menggunakan jarum untuk menembus semacam penghalang, seberkas kekuatan mengalir ke tubuhnya dari tanah di bawah kakinya. Meskipun sangat kecil, itu tidak ada habisnya. Itu agak mirip dengan kemampuan ilahi bawaan, kekuatan ilahi bumi, tetapi itu jelas bukan hanya kemampuan ilahi. Setan sapi tenggelam dalam lumpur. Berbeda dari semua transformasi dewa iblis lainnya, transformasi iblis kerbau adalah fondasinya. Dari menjelajahi dunia tinju hingga mendominasi dunia, itu selalu menjadi transformasi terkuatnya. Sekarang setelah dia menyingkirkan semua faktor eksternal, dia malah mengungkapkan beberapa kualitas terdalamnya. Kekuatan yang akrab dan intim mengalir ke dalam tubuhnya, membersihkan semua rasa dingin seolah-olah tidak tahan melihatnya jatuh ke dalam kematian. Meskipun dia adalah putra surga yang tidak berbakti, dia adalah putra bumi yang terkasih. Li Qingshan sangat gembira. Dia membungkuk dan mencium tanah dalam-dalam sebelum berdiri dan melancarkan pukulan. Wah, suara keras udara yang pecah bergema di seluruh ruang rahasia. Dia melangkah mundur, memutar pinggangnya, dan meninju dengan kedua tinjunya. Iblis sapi memegang langit. Rasanya seperti dia kembali ke masa lampau, saat dia masih muda dan fokus pada kultivasi di bawah bukit Crashing Oaks. Namun, pada akhirnya, dia bukan lagi seorang pemuda. Setiap gerakannya berat dan lambat, dipenuhi dengan esensi, ki, dan jiwa yang telah dia padatkan sepanjang hidupnya. Namun, tak lama kemudian, terdengar suara geraman dalam kegelapan. Li Qingshan terkejut, dan baru menyadari bahwa perutnya lah yang keroncongan. Ia mengusap perutnya dan tak dapat menahan tawa. Aku masih harus terus minum dan makan daging. Gu Yanying tidur sangat nyenyak kali ini. Ia bermimpi bahwa ia sedang menjelajahi kehampaan. Kehampaan itu tak terbatas, gelap, dan kosong, tetapi kali ini, ia tidak lagi menunggangi sayap. Sebaliknya, ia telah berubah menjadi kunpeng. Ketika dia terbangun, dia masih sedikit linglung. Dia berbaring di tempat tidur yang empuk dan mengangkat bulu biru itu tinggi-tinggi ke udara dengan tangan kanannya, membiarkannya terbang di tangannya. Dia mengeluarkan suara siulan dari mulutnya, seolah-olah sayapnya mengaduk angin kencang dan melewati kehampaan. Apa yang sedang kamu lakukan? Li Qingshan geli. Dia pada dasarnya seperti anak kecil yang sedang melamun. Gu Yanying tersipu malu. Ia menyimpan bulu kunpeng dan duduk. Apa yang kau lakukan hari ini? Aku tidak bisa mengatakannya dari sini. Kau akan tahu sebentar lagi, kata Li Qingshan. Koneksinya dengan bumi masih sangat lemah. Dia tidak bisa merasakannya dari puncak menara. Ayo pergi cari sesuatu untuk dimakan. Gu Yanying juga merasa sangat lapar.
Dia melirik jam pasir dan berkata, sudah waktunya untuk menerbitkan halaman kedua. Kalau tidak, orang-orang itu akan menunggu dengan cemas. Saat keluar dari menara, Gu Yanying segera menyadari perubahan Li Qingshan. Setiap langkah yang diambilnya terasa mantap dan kuat. Ia memiliki rasa kekuatan yang familiar. Kekuatanmu sudah pulih. Sedikit, setidaknya aku tidak selemah itu lagi. Li Qingshan mengepalkan tinjunya. Sepertinya kau juga sedikit berubah. Benar-benar, aku tidak sekeras dirimu. Aku hanya tidur. Kalau begitu, kamu harus tidur lebih banyak lagi di masa mendatang. Mereka berdua berjalan ke aula pelataran luar. Semua pendekar pedang sudah menunggu di sana. Keributan tiba-tiba mereda. Mereka menatap mereka dengan mata gugup dan penuh harap. Hampir semua dari mereka tidak tidur sepanjang malam. Mereka terus mempelajari halaman buku panduan pedang itu. Mereka hanya merasa bahwa buku itu sangat indah dan tak terlukiskan. Selain Hou Hongtao dan beberapa master bawaan lainnya, sebagian besar yang lain bahkan tidak memahami halaman ini. Hou Hongtao juga memperhatikan perubahan pada mereka dengan saksama. Terutama perubahan Li Qingshan yang paling kentara. Sikapnya yang tenang dan anggun membuatnya merasa tidak bisa digoyahkan. Jika mereka ingin menghadapinya, mereka telah kehilangan kesempatan terbaik. Dan halaman buku panduan pedang itu membuat semua orang tidak punya waktu atau energi untuk memikirkan hal lain. Li Qingshan duduk di singgasana yang terbuat dari pedang panjang. Seorang wanita keluar dari kerumunan dan berteriak, "Selamat datang, Tuan Villa." Para pendekar pedang itu mengikutinya dan berkata, "Selamat datang, Tuan Villa." Li Qingshan tertegun sejenak sebelum mengenali wanita itu. Dia adalah wanita telanjang yang berlutut di salju pagi ini. Dia telah berganti pakaian ketat dan membawa pedang panjang di punggungnya. Penampilannya benar-benar berbeda. Dia hampir tidak bisa mengenalinya dengan pakaiannya. Melihat wajahnya yang pucat, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Apakah kamu merasa lebih baik?" "Terima kasih atas perhatianmu, Tuan Villa. Kondisiku sudah jauh lebih baik. Hanya saja, kekuatan batin ketiga saudariku belum cukup. Racun dingin telah menyerang tubuh mereka dan mereka tidak bisa berhenti batuk. Aku, Fei Hong, berterima kasih karena telah menyelamatkan nyawa mereka." "Itu mudah saja, Hou Hongtao, bukankah kamu mengolah ki api mengamuk? Ayo kita obati mereka." Li Qingshan memberi instruksi dengan santai. "Aku tidak berlatih bela diri untuk hal semacam ini," kata Hou Hongtao dengan bangga. Bahkan Raja Keraputi tidak akan berani memerintahnya seperti seorang pelayan. Chapter 1176. Apa katamu? Sudah kubilang, ayo bergerak. Jangan khawatir, aku tidak akan menggunakan formasi untuk menekanmu. Aku akan membiarkanmu mati dengan pengetahuan. Gu Yanying memutar matanya ke arahnya. Bukankah kamu mengatakan bahwa kedamaian adalah hal yang paling penting? Li Qingshan tersenyum. Karena kekuatannya dapat dipulihkan secara perlahan, tidak perlu menyia-nyiakan kekuatan jimat ilahi penciptaan agung. Tidak perlu bersikap malu-malu. Membaca novel terbaru. Gu Yanying menasihati, "Saudara Hou, sifat Paman Li ini begitu buruk sehingga dia bahkan tidak mengenali keluarganya sendiri. Dia hanya memintamu untuk menyelamatkan nyawa, yang merupakan perbuatan baik. Mengapa kamu harus berpura-pura di mana-mana?" Hou Hongtao sangat marah hingga ia mulai tertawa. "Mereka tetap saja manusia. Aku sudah menoleransi wanita jalang ini karena berani berdiri berdampingan dengan kita, tetapi dia malah ingin aku membuang-buang energiku untuk menyembuhkan mereka. Sungguh tidak masuk akal. Baiklah, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa." Gu Yanying mundur selangkah. Jika seseorang ingin mati, tidak ada yang bisa dia lakukan. Jika mereka bukan manusia, lalu kamu siapa? Li Qingshan mengangkat alisnya dan berkata dengan marah. "Aku adalah Markis Pedang Api. Bahkan Raja Keraputi tidak akan mempermalukanku demi para jalang itu. Diamlah. Jika kau berani membandingkanku dengan keratua itu lagi, kau bahkan tidak akan punya kesempatan untuk bergerak. Baiklah, aku ingin melihat apa sebenarnya yang mampu kamu lakukan, sampai-sampai berani bersikap merendahkan." Dengan suara berdenting, pedang api terhunus, memantulkan warna merah ke seluruh aula. Suhu tiba-tiba meningkat. Para pendekar pedang terpaksa mundur karena gelombang panas. Hou Hongtao melepaskan Zen Qi-nya dan mengubahnya menjadi api yang berkobar, mewarnai janggut dan rambutnya menjadi merah. Ia melangkah ke arah Li Qingshan. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, momentumnya meningkat secara ekstrim. Pedang Qi bersiul. Nyala api itu membubung bagai auman naga. Pedang panjang itu berubah menjadi api merah terang dan memotong ke arah Li Qingshan. Itulah potongan naga api. Semua pendekar pedang tercengang, terutama 2 pendekar pedang Xiantian tingkat 8. Mereka sangat menyadari kekuatan Hou Hongtao, tetapi mereka tidak menyangka bahwa dia akan membuat terobosan lagi. Mungkinkah itu karena satu halaman, teknik pedang kera putih, itu? Namun, dia tidak tahu bahwa Hou Hongtao sendiri juga sangat terkejut. Saat dia menyerang Li Qingshan, sirkulasi Zen Qi-nya tiba-tiba beresonansi dengan spiritual Qi dunia, seolah-olah memiliki semacam kemauan. Dia telah terperangkap di tahap ke-9 Xiantian selama bertahun-tahun. Pada saat ini, ia tampak berada di ambang terobosan. Dia melancarkan serangan yang sangat kuat namun belum pernah terjadi sebelumnya. Melihat Li Qingshan duduk diam, dia mendengus, bahkan Raja Keraputi tidak berani menghadapi pedangku secara langsung. Beraninya kau bersikap ceroboh. Kau sedang mencari kematian. Li Qingshan perlahan mengangkat tangannya. Dia menekan ke bawah. Terdengar suara ledakan keras. Aula itu bergetar. Api yang berkobar itu menghilang, dan sebuah jejak tangan yang dalam muncul di tanah. Hou Hongtao sedang berbaring di tengah jejak tangan raksasa itu. Dia mendongakkan kepalanya dengan tidak percaya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi malah memuntahkan seteguk darah. Semua tulang dan organ dalamnya hancur, dan jejak penyesalan melintas di matanya saat dia menghembuskan nafas terakhirnya. Li Qingshan dengan lembut menarik tangannya.
Berurusan dengan sampah semacam ini jauh lebih mudah daripada berurusan dengan Raja Kera Putih. Karena berbagai trik jimat ilahi penciptaan agung dibatasi oleh kekuatan dunia ini, ketika berhadapan dengan ahli top seperti Raja Kera Putih, dia harus mengeluarkan 2 atau 3 gerakan dan menggunakan beberapa teknik. Sedangkan bagi orang-orang yang lebih lemah, dia bisa menghancurkan mereka dengan kekuatan absolut. Semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa Marquis Sword of Blaze yang bermartabat bahkan tidak bisa bergerak sedikit pun dan berakhir seperti ini. Karena mereka belum pernah melihat mereka beraksi sebelumnya, mereka masih memiliki sedikit harapan dan penghinaan, tetapi sekarang semuanya lenyap. Jika mereka tidak memiliki trik seperti itu, bagaimana mereka bisa membunuh Raja Kera Putih? Tuanku, beberapa pendekar pedang selalu berhubungan baik dengan Hou Hongtao, dan melihat situasi ini, mereka tidak dapat menahan amarah. Kemarahan entah mengapa mengalahkan akal sehat mereka, dan mereka menghunus pedang mereka, berteriak, semuanya, mari kita balas dendam untuk tuanku. Bagus, aku akan membunuh kalian, anjing-anjing liar. Li Qingshan mencibir dan hendak memulai pembantaian. Dengan suara robek, Gu Yanning merobek halaman lain dari teknik pedang Kera Putih dan berteriak, turunkan mereka. Kedua pendekar pedang bawaan tingkat 8 itu saling memandang dan menghunus pedang mereka. Dengan kilatan cahaya pedang, beberapa orang yang berteriak ingin membalas dendam semuanya tewas di tanah. Mereka juga membunuh beberapa perusuh dan menstabilkan situasi. Darah kental mengalir keluar dan mewarnai aula yang megah itu menjadi merah. Mengembalikan pedang mereka ke sarungnya, mereka melangkah maju dan menangkupkan tangan mereka. Melapor kepada Tuan Istana, pengikut Hou Hongtao yang tersisa semuanya telah dipenggal. Kami tidak berada di pihak yang sama dengannya, jadi mohon berbelas kasihan. Dunia seni bela diri selalu menghormati yang kuat, dan tunduk pada orang seperti itu bukanlah hal yang memalukan. Kalau dipikir-pikir lagi, pihak lain memiliki kekuatan seperti itu, tetapi selalu bersikap terkendali, bahkan mengeluarkan teknik pedang Kera Putih untuk diberikan kepada semua orang. Tingkah laku Hou Hongtao sungguh bodoh, seperti pepatah, hormati monyet, jangan harimau. Pada akhirnya, mau tak mau ia akan mati di mulut harimau. Tanpa berkata apa-apa, Gu Yanning meletakkan buku panduan pedang itu. Keduanya mengulurkan tangan dan masing-masing memegang satu sisi buku panduan, tidak memberi jalan kepada sisi lainnya. Mulai hari ini, kalian akan bertanggung jawab atas urusan di pelataran luar istana. Aku menunjuk kalian sebagai pelindung kiri dan kanan. Pelindung kanan berterima kasih kepada Tuan Manor. Di dunia saat ini, hak dihormati. Salah satu dari mereka segera meletakkan buku panduan pedang dan membungkuk untuk berterima kasih kepada Tuan Manor. Bagaimanapun, semua orang bisa melihat buku panduan pedang pada akhirnya. Orang yang satunya diam-diam merasa kesal, tetapi dia hanya bisa berterima kasih kepada Tuan Manor. Pelindung kiri berterima kasih kepada Tuan Manor. Melaporkan kepada Tuan Manor, meskipun aku tidak berlatih ki pedang api mengamuk, aku masih bisa menyembuhkan luka para wanita. Saya juga. Kalau begitu, aku serahkan masalah ini padamu. Di masa depan, aku tidak ingin ada yang dihukum karena belajar ilmu pedang. Saya ingin semua orang di istana ini memiliki kesempatan untuk belajar dan berlatih seni bela diri. Saya ingin semua orang memiliki kesempatan untuk menjadi master yang tak tertandingi. Li Qingshan membuka lengannya dan berteriak, berusaha menahan tawanya. Para pelindung kiri dan kanan buru-buru berkata, Tuan Manor itu baik hati dan adil. Kami akan mengikuti perintahmu. Para pendekar pedang biasa merasakan darah mereka mendidih. Siapa yang tidak ingin menjadi master yang tak tertandingi? Mereka mengangkat tangan dan berteriak, setiap orang memiliki kesempatan untuk belajar dan berlatih seni bela diri. Wanita bernama Fei Hong, itu begitu tersentuh hingga matanya berkaca-kaca. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan hati Tuan Villa. Ambil pedang itu, kata Li Qingshan. Fei Hong buru-buru mengambil pedang api mengamuk. Mulai hari ini, pedang ini milikmu. Pelajarilah pedang dengan baik dan aku yakin kau pasti akan menjadi ahli pedang yang tiada taraf. Jangan mengecewakanku. Ya, Tuan Istana. Fei Hong terisak karena emosi. Li Qingshan akhirnya tidak dapat menahan tawa, aku akan kembali beristirahat. Semuanya, berlatihlah dengan baik. Jamuan makan itu sangat mewah. Li Qingshan sekali lagi minum sepuasnya. Selama waktu ini, Yuan Feifei dengan hati-hati datang untuk bertanya apakah dia ingin dapur memasak, markis pedang api yang mengamuk. Li Qingshan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia melambaikan tangannya dan menolak, membuat Yuan Feifei dan semua orang di istana menghela napas lega. Li Qingshan mendengarkan ringkasan Gu Yanning tentang geografi manusia di dunia ini dan menepuk pahanya. Sekarang aku tahu buku apa yang harus kutulis. Kupikir kau akan menulis ulang buku-buku yang kau tulis di 9 negara bagian. Disitulah kamu menjadi seorang amatir. Pembacanya benar-benar berbeda, kata Li Qingshan dengan bangga. Lalu apa yang akan kamu tulis? Gu Yanning bertanya dengan rasa ingin tahu. Biografi Raja Kera Putih. Gu Yanning langsung mengerti. Begitu ya, ide yang bagus sekali. Kalau sudah waktunya, saya khawatir semua orang di dunia akan ingin membeli satu salinannya. Mereka hampir tidak tahu apapun tentang kehidupan Raja Kera Putih, tetapi itu tidak penting sama sekali. Yang benar-benar penting adalah teknik pedang Kera Putih. Selama teknik pedang disertakan dalam buku, apakah perlu khawatir tidak ada yang akan membelinya? Chapter 1177. Li Qingshan segera memerintahkan seseorang untuk membawa kuas, tinta, kertas, dan batu tulis. Ia menyingkirkan anggur dan piring di depannya dan menaruhnya di atas meja. Dia mengangkat kepalanya dan meneguk anggur dalam tegukan besar. Tepat ketika Gu Yanning berpikir bahwa dia akan memanfaatkan anggur dan menulis banyak kata, Li Qingshan mulai makan. Li Qingshan mulai menggigit pena. Kadang-kadang dia mengerutkan kening dan berpikir, kadang-kadang dia melihat ke langit dan mendesah.
Setelah beberapa saat, dia benar-benar minum anggur dan makan daging. Tulislah. Gu Yanying tak dapat menahan diri untuk mendesak. Tidakkah kau lihat aku sedang berpikir? Li Qingshan mengunyah daging kera yang alot itu dan berkata dengan tidak sabar. Tapi kamu jelas sedang makan. Apa yang wanita sepertimu ketahui tentang masalah sekolah novel? Li Qingshan melotot padanya. Baiklah, aku tidak mengerti. Paman Li, silakan lanjutkan. Gu Yanying berkata tanpa daya. Dia merasa bahwa Paman Li tidak selalu bisa diandalkan. Namun, dia melihat Li Qingshan berkeliaran di ruangan yang hangat dengan pena di mulutnya. Dia mengagumi salju di luar jendela dan melihat lukisan-lukisan terkenal di dinding. Dia hampir mengutak-atik semua yang ada di ruangan itu sebelum dia duduk di meja lagi. Dia meraih pena dengan canggung dan tiba-tiba berkata kepada Gu Yanying, menurutmu seperti apa orang-orang di luar itu saat mereka berlatih ilmu pedang? Aku tidak tahu. Gu Yanying berbaring di tempat tidur, memegang buku berjudul Sejarah Rahasia Wulin di tangannya. Dia bahkan tidak melihatnya. Kenapa kita tidak? Saya tidak akan pergi. Saya tidak mengatakan saya ingin membacanya. Tulislah dengan cepat. Ini novelku atau novelmu? Li Qingshan marah. Lupakan saja. Lagi pula, kamu tidak bisa menulisnya. Ayo jalan-jalan. Gu Yanying meletakkan buku itu dan tersenyum. Siapa bilang aku tidak bisa menulisnya? Aku sudah hampir menyelesaikan idenya. Saya akan menuliskannya untuk Anda sekarang. Sebagai seorang novelis, bagaimana mungkin Li Qingshan bisa menanggung penghinaan seperti itu? Dia segera mulai menulis dengan kecepatan yang luar biasa. Tulisan tangannya yang kasar membuat Gu Yanying ingin tertawa, tetapi melihat ekspresinya yang serius, dia tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, dia hanya akan membantunya menulis ulang nanti. Deru angin dan salju samar-samar terdengar melalui jendela, yang semakin mempertegas kesunyian paviliun. Sesekali, api di tungku berderak. Dia menopang kepalanya dengan satu tangan dan berpikir tentang sudah berapa tahun sejak dia merasa sebebas ini. Barangkali hal itu tidak pernah terjadi sejak ia dilahirkan. Terlepas dari berlalunya waktu, dia tidak terburu-buru untuk melakukan apapun. Lagi pula, tidak ada yang bisa dilakukan. Mungkin itu adalah perasaan yang sangat umum bagi manusia, tetapi itu sangat berharga baginya. Mereka yang menatap ke kejauhan tentu saja tidak punya waktu untuk menghargai pemandangan di sepanjang jalan. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia melamun. Suara Li Qingshan meletakkan kuasnya membawanya kembali ke dunia nyata. Dia tersenyum dan bertanya, sudah selesai. Tentu saja, Li Qingshan dengan bangga mengambil selembar kertas. Dia menyerahkannya pada Gu Yanying. Sangat sedikit. Gu Yanying sedikit terkejut. Dia merasa telah melamun setidaknya selama 2 jam. Apa yang menurutmu sedang kulakukan? Tahukah kamu apa itu menulis novel? Li Qingshan berteriak sambil memukul meja. Saya salah. Gu Yanying merasakan telinganya bergetar. Meskipun dia berada di kehampaan, dia tidak begitu mudah tersinggung. Mungkin dia benar-benar tekun menulis. Dia tidak punya pilihan selain mengakui kesalahannya dan menundukkan kepalanya untuk membaca. Meski tulisan tangannya sulit dipahami, dia masih bisa menebaknya. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi sedikit aneh. Dalam waktu singkat setelah membaca satu halaman, dia berubah dari cemberut menjadi menganggapnya lucu dan kemudian mencibir. Kemudian, dia meremas novel di tangannya menjadi bola dan melemparkannya ke tanah. Dia tersenyum dan berkata, aku salah. Gu Yanying, apa yang ingin kamu lakukan? Raungan marah Li Qingshan hampir terdengar bahkan di halaman luar. Jantung semua orang berdebar kencang. Ketika dia membunuh Hou Hongtao dengan satu gerakan, dia masih tenang. Tidak seorang pun tahu siapa yang bisa membuatnya begitu marah dan apa konsekuensinya. Hanya memikirkannya saja membuat mereka merasa takut. Li Qingshan berlutut di tanah dan memegang bola darah yang telah hancur menjadi bola dengan kedua tangannya. Dia sangat marah. Gu Yanying menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, Qingshan, tidak ada yang akan membaca hal semacam ini. Bahkan jika dicampur dengan buku rahasia seni bela diri, orang-orang hanya akan membaca buku rahasia. Ekspresi Li Qingshan berubah. Tiba-tiba dia mengangkat bahu dan berkata, baiklah, aku menyerah. Kembali ke ranjang seberang, dia berbaring telentang dan terus minum. Gu Yanying tertegun sejenak, lalu tersenyum pahit. Apakah ini masih Li Qingshan yang gigih dan pantang menyerah yang dikenalnya? N kecil tetap yang terbaik. N kecil, di mana kamu? Aku tidak bisa hidup tanpamu. Li Qingshan teringat kembali masa-masa indah yang ia lalui bersama Little N di Pulau Kludwisep. Saat itu, ia telah menulis buku dan Little N juga menulisnya. Betapa harmonisnya mereka. Gu Yanying tidak bisa duduk diam lagi. Dia bangkit dan meminta maaf, Paman Li, jangan seperti ini. Aku salah, oke, mengapa kita tidak memikirkan hal yang lain? Kamu salah, pikirkanlah. Baiklah, kupikir begitu. Gu Yanying melangkah maju mundur beberapa langkah dan berkata, karena ini adalah biografi Raja Kera Putih, asalkan kita lebih memahami pengalaman hidupnya dan menghubungkan kisah-kisah tersebut, bukankah kita akan bisa menulis sebuah buku? Aku lelah. Kau cari saja sendiri. Li Qingshan berbalik dan membelakangi Gu Yanying. Gu Yanying memutar matanya dan memanggil Yuan Feifei. Ketua Yuan, kudengar kau telah mengikuti Raja Kera Putih selama bertahun-tahun. Panggil saja aku Feifei, Hei Hlert. Panggil aku ketua terlalu berlebihan. Yuan Feifei melirik punggung Li Qingshan dengan gugup. Tadi, raungan marah itu hampir membuatnya takut sampai mengompol. Baiklah, Feifei, ceritakan padaku. Semakin rincin, semakin baik. Gu Yanying mengangguk pelan. Dari segi usia, memanggilnya Feifei bukanlah masalah besar. Yuan Feifei mulai bercerita, dari gagap hingga fasih. Dia selalu menjadi orang yang fasih, dan Raja Kera Putih suka membual tentang berbagai pengalamannya saat mabuk, jadi dia bisa bercerita sebanyak yang dia mau.
Gu Yanning mendengarkan dengan tenang. Melihat Li Qingshan juga diam-diam menajamkan telinganya, dia tidak bisa menahan tawa. Setelah mendengarkan sebentar, Li Qingshan tiba-tiba duduk dan berbalik, wajahnya serius. Yuan Feifei menjadi pucat karena ketakutan dan berlutut sambil berteriak, "Ampuni aku, penguasa ketinggian. Ayo, siapa yang menginginkan nyawamu?" "Ya ya." Ia berbicara sampai tengah malam, tidak berani berhenti sekalipun mulutnya kering. Gu Yanning melambaikan tangannya. "Baiklah, kamu bisa pergi sekarang. Kita akan bicarakan sisanya besok." Li Qingshan mengusap dagunya sambil berpikir. Melihat wajah Gu Yanning yang lelah, dia melambaikan tangannya untuk memadamkan lampu. "Sudah larut, kamu juga harus istirahat." Gu Yanning berbaring, memejamkan mata, dan memegang bulu rok di telapak tangannya, menantikan mimpinya. "Besok bantu aku dengan penaku." Li Qingshan tiba-tiba berkata. Itulah tugas Little N saat itu. Gu Yanning membuka matanya dan tersenyum. "Tentu saja, aku sedikit tersanjung." Setelah terdiam beberapa saat, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah tidak apa-apa tanpa Little N? Tentu saja tidak. N kecil yang malang, dia pasti sangat iri padaku. Gu Yanning memejamkan matanya lagi dan mengubah posisinya menjadi lebih nyaman. Mereka yang terjebak di sini adalah orang-orang yang menyedihkan. Ya, kasihan Gu Yanning. Bagaimanapun, rencana menulis Li Qingshan akhirnya dimulai kembali. Chapter 1178. Namun, rencana makan Gu Yanning telah gagal. Meskipun daging kera itu penuh dengan spiritualitas dan telah dimasak dengan sangat teliti, efeknya hanya cukup untuk membuat giginya sakit selama beberapa hari. Akibatnya, sebagian besar menjadi lauk Li Qingshan, dan satu-satunya komentarnya adalah bahwa daging itu sangat kenyal. Semua energi roh di dunia ini menolak mereka, menolak untuk diserap dan dilarutkan. Dengan demikian, kekuatan yang telah terkuras dalam kekosongan tak berujung tidak dapat dipulihkan sedikitpun. Hanya Li Qingshan yang bisa menyerap sedikit tenaga dari tanah di bawah kakinya, namun ia hanya bisa mendapatkan kembali tenaga murni, dan itu sama sulitnya dengan mengambil air dari padang pasir. Untungnya, rencana penulisan berjalan sangat lancar. Dalam konteks dunia ini, kehidupan Raja Kera Putih benar-benar dapat digambarkan sebagai kehidupan yang agung dan spektakuler, dan pengurus halaman belakang, Yuan Feifei, adalah seorang pendongeng yang sangat baik. Sebagian besar waktu, yang perlu dilakukan Li Qingshan hanyalah menuliskan apa yang dikatakannya, dan kemudian Gu Yanning akan memolesnya sedikit. Secara sederhana, novel ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan dia. Bagian di mana dia benar-benar berguna adalah dalam hal teknik. Biografi Raja Kera Putih Besar tidak menarik minat pembaca karena ceritanya yang menarik atau karakter aslinya, tetapi karena teknik pedang kera putih, yang sangat dikuasainya. Dalam buku tersebut, Raja Kera Putih seringkali mendapat pencerahan, memberikan monolog yang panjang, dan akhirnya berkata, ini adalah alam ilmu pedang yang lebih tinggi. Tidak peduli seberapa banyak Raja Kera Putih minum, itu tidak akan mengungkap misteri ilmu pedang. Tentu saja, ini semua dibuat oleh Li Qingshan, tetapi itu pasti lebih jelas dan lebih mendalam daripada Raja Kera Putih sendiri, dan ini setelah memperhitungkan penerimaan dunia ini dan dengan sengaja mengurus kelompok pemula ini. Itu setara dengan versi pendidikan terperinci dari teknik pedang kera putih, kecuali kata-kata penting untuk ilmu pedang. Adapun efeknya, buku itu telah diuji cobakan pada Yuan Feifei. Faktanya, dia tidak memiliki banyak bakat dalam seni bela diri. Faktanya, dia bahkan tidak tertarik pada seni bela diri. Dia hampir mengandalkan sumber daya dari Villa Gunung Dewa Kera untuk mencapai alam Xiantian. Kitab pedang kera putih terlalu rumit dan misterius baginya. Dia tidak memiliki kesabaran untuk menyelesaikan membaca setiap halaman kitab pedang yang diterbitkan Gu Yanning setiap hari. Baru setelah dia membaca novel Li Qingshan, dia tiba-tiba merasa tercerahkan. Bila dalam buku petunjuk rahasia disebutkan bahwa mendaki gunung adalah jalan pintas, maka berhasil atau tidaknya mencapai puncak tergantung kepada cukup tidaknya pemahaman dan ketekunan pendaki dalam memanjat bebatuan dan menembus duri-duri yang ada. Li Qingshan, di sisi lain, menuliskan setiap batu dan duri yang mungkin ada. Dia tidak menjelaskan cara menyelesaikannya. Tidak seorang pun di dunia yang pernah menulis buku rahasia seperti ini. Bahkan ketika ia mengajar murid-muridnya, ia tidak akan mampu menjelaskannya secara terperinci. Bukan berarti ia sengaja menyembunyikannya, atau prinsip-prinsip di baliknya benar-benar mendalam. Itu karena dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Tapi dengan cara ini, buku ini ditakdirkan menjadi sangat panjang. Gu Yanning juga sempat mengungkapkan kekhawatirannya, namun Li Qingshan berkata, saya sengaja membuatnya begitu panjang agar bisa mengumpulkan 100 halaman. Ketika kami memiliki 100 halaman, kami akan menerbitkan buku pertama terlebih dahulu, kemudian buku kedua dan ketiga, sehingga menjadi serangkaian buku. Saya kira tidak akan menjadi masalah jika menulis lusinan buku. Gu Yanning tidak bisa tidak memberinya acungan jempol. Ketika Li Qingshan menulis tentang ilmu pedang, meskipun sangat sepele, namun sangat teratur dan logis. Jauh lebih baik daripada cerita-cerita yang dibuatnya. Raja Kera Putih mengira bahwa teknik pedang kera putih adalah lautan luas. Menurutku, milikmu adalah lautan luas. Haha, kamu menyanjungku. Lihatlah saat aku menenggelamkan daratan ini dengan lautan ini. Pada saat yang sama, suasana di villa menjadi tegang tak terduga. Semua orang memegang pedang di tangan mereka dan beberapa halaman buku panduan pedang. Bahkan si juru masak dan si pembantu tua pun tak terkecuali, apalagi para pendekar pedang dari Outer Yard. Mereka berusaha semaksimal mungkin mengurangi waktu tidur, mempelajari buku panduan pedang bahkan saat mereka sedang makan atau pergi ke toilet. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk berlatih. Kecepatan menerbitkan satu halaman sehari terlalu cepat. Kecuali beberapa master bawaan, yang lain tidak dapat mengimbangi kecepatan itu. Mereka hanya dapat belajar sekuat tenaga tanpa tidur dan istirahat.
Pada saat mereka telah menerbitkan lebih dari 10 halaman, bahkan pelindung kiri dan kanan pun kewalahan. Saat halamannya mencapai 20, dua pendekar pedang telah tewas karena terlalu banyak bekerja, satu orang menjadi gila saat berlatih, dan yang lainnya melompat dari tebing karena panik. Konon, dia masih berteriak di udara, itu palsu, semuanya palsu. Para pendekar pedang lainnya hanya bisa berkata dengan nada meremehkan, tentu saja orang-orang bodoh ini tidak akan bisa mengerti buku petunjuk pedang yang begitu mendalam. Sebagian besar pendekar pedang bahkan tidak menyadari apa yang terjadi di luar. Saat berjalan di villa, mereka sering bertemu dengan pendekar pedang yang memegang gagang pedang dengan ekspresi ganas dan menggumamkan sesuatu. Anda mengira mereka akan datang untuk membunuh Anda, tetapi kenyataannya, jika Anda menabrak mereka, mereka mungkin tidak akan bisa menghindar. Setelah sebulan, para pendekar pedang berkumpul di aula utama lagi, menunggu halaman ke-32 dari buku panduan pedang. Mereka semua memiliki mata yang sayu dan leher yang terentang seperti sekawanan bebek yang menunggu untuk diberi makan. Meskipun mereka begitu kenyang hingga perut mereka hampir meledak, tidak seorang pun dapat menahan diri untuk tidak makan. Beberapa orang menduga bahwa ini adalah rencana dari kedua pemilik villa untuk menyiksa semua orang sampai mati. Setiap hari, mereka bersumpah bahwa mereka tidak akan pernah melihat buku panduan pedang itu lagi. Waktu mereka bersumpah biasanya setelah mereka selesai membaca halaman terakhir dari buku panduan pedang itu. Selamat datang, Tuan Villa. Di tengah suara-suara lemah itu, Li Qingshan dan Gu Yanning tiba sesuai jadwal. Dibandingkan dengan para pendekar pedang yang putus asa di bawah, mereka tampak sangat bersemangat. Mereka saling memandang dan tersenyum. Gu Yanning berkata, selama kurun waktu ini, semua orang telah bekerja keras. Melihat ini membuat hati kami sakit. Oleh karena itu, demi kesehatan semua orang, kami telah membuat keputusan. Buku panduan pedang hari ini telah habis. Semua orang menatap kosong sejenak. Mereka butuh usaha keras untuk menenangkan diri. Percikan api menyala di mata mereka karena mereka langsung marah. Hilang. Bagaimana bisa hilang? Apa yang terjadi dengan buku lengkapnya? Diam. Li Qingshan melontarkan dua kata ini. Semua orang seperti bebek yang dicengkeram lehernya. Tempat di mana markis pedang api ganas ditampar sampai mati masih memiliki jejak tangan yang jelas. Dengan lambaian tangannya, dia berkata, pelayan Yuan, bawa kotak itu dan biarkan semua orang memperluas wawasan mereka. Yuan Feifei membawa sebuah kotak besar ke tengah aula. Ia meletakkannya dengan hati-hati dan membukanya perlahan, memperlihatkan setumpuk buku. Jangan berkelahi, jangan berkelahi. Satu buku untuk semua orang, ada satu untuk semua orang, kata Li Qingshan. Mata para pendekar pedang itu kembali berbinar, dan mereka segera berkerumun. Yang mereka lihat adalah biografi Agung Raja Keraputih, dan ditulis oleh Li Qingshan, yang sangat menarik perhatian. Mereka semua mendesah kecewa. Sambil menahan kekecewaan, mereka melihat lebih dekat. Ada juga beberapa baris pengantar yang ditulis di sampulnya. Ini adalah kehidupan yang mulia dari seorang ahli pedang. Ini adalah keluh kesah yang panjang setelah kejatuhannya yang tiba-tiba. Markis Pedang Api Ganas merekomendasikannya dengan sepenuh hati. Hal yang paling saya sesali adalah tidak dapat bertahan hidup untuk melihat buku ini terbit. Di bagian akhir, terdapat 4 kata berwarna merah cerah, harus dibaca saat belajar pedang. Wajah para pendekar pedang itu berkedut saat mereka mengutuk dalam hati. Bukankah Raja Keraputih dibunuh olehmu sendiri? Kapan Markis Pedang Api Ganas mengatakan sesuatu seperti itu? Penyesalan adalah penyesalan karena tidak bisa hidup. Namun mengingat nasib mereka, mereka tetap dengan sabar mengambil satu buku dan mulai membolak-baliknya. Chapter 1179. Semua orang di villa itu tahu tentang masa lalu Raja Keraputih yang gemilang, jadi mustahil untuk membangkitkan minat mereka. Namun, setelah membaca beberapa halaman, mereka perlahan menyadari sesuatu, dan mata mereka terbelalak. Mungkinkah ini? Saya mengerti sekarang, seorang pendekar pedang muda berseru. Kekuatannya belum mencapai tahap bawaan, yang dianggap baik untuk usianya. Namun, baik pengalaman maupun kultivasinya belum cukup untuk memahami sepenuhnya ilmu pedang Keraputih. Semakin banyak dia membaca, semakin bingung dia, tetapi dia tidak bisa berhenti membaca. Akhir-akhir ini, dia hampir gila. Begitu dia membaca biografi besar Raja Keraputih, dia tiba-tiba merasa bahwa semua keraguannya telah terjawab. Jawabannya begitu sederhana sehingga membuatnya ragu apakah itu benar, tetapi ketenangan kekuatan batinnya membuktikan segalanya. Jadi begitulah adanya, begitulah adanya. Semua pendekar pedang mengerti. Buku di tangan mereka bukan tentang Raja Keraputih, tetapi tentang ilmu pedang Keraputih. Tidak, ini jelas bukan hanya tentang ilmu pedang Keraputih, tapi ilmu pedang terhebat. Kedua pelindung itu saling berpandangan, sejenak melupakan semangat kompetitif mereka, yang ada hanya keheranan yang tak tertandingi. Hanya mereka yang mengerti bahwa buku ini bukan sekadar catatan tentang ilmu pedang Keraputih. Di balik detail yang rumit dan campur aduk, ada seperangkat pemahaman lain tentang ilmu pedang. Jika seseorang mengekstraknya, itu akan cukup untuk menulis buku panduan pedang yang jauh lebih sederhana daripada ilmu pedang Keraputih, tetapi juga jauh lebih cemerlang. Tingkat tertinggi dari teknik pedang ini jauh melampaui batas dunia ini. Itu seperti kuda surgawi yang terbang tinggi di angkasa, sulit dijangkau. Bagaimana tulisannya? Tanya Li Qingshan. Hebat, bagaikan kemarau panjang yang akhirnya bertemu hujan. Tuan Villa itu bijak. Kalau saja saudaraku membaca buku ini lebih awal, dia tidak akan menjadi gila. Jika dia masih tidak bisa mengerti hal ini, maka dia pasti buta atau bodoh. Semua orang menghela napas dengan emosi, tetapi mereka juga sangat terkejut. Jika pengalaman bulan lalu ibarat kue yang jatuh dari langit, maka situasi saat ini ibarat tangan tak terlihat lain yang telah memecah kue itu menjadi beberapa bagian dan memberikannya kepada mereka. Jalan pedang Tuan Villa benar-benar tak terduga.
Kata pelindung kanan dengan tulus. Ya, dibandingkan denganmu, Raja Keraputi seperti badut. Pelindung kiri tidak tertinggal. Gelar, Tuan, awalnya diberikan kepada Raja Keraputi. Sekarang diberikan kepada Li Qingshan tanpa keraguan. Tatapan mata keduanya bertemu. Tak ada pihak yang mengalah. Saya sudah lama berhenti mengolah ilmu pedang. Saya hanya membodohi anak-anak, kata Li Qingshan terus terang. Pelindung kiri dan kanan tidak mau mempercayainya, tetapi mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya. Jika dao pedang seperti itu hanya bisa menipu anak-anak, lalu apa dao pedang mereka? Pertarungan antara kucing dan anjing. Lihatlah kalian berdua saling menatap. Bukankah mereka seperti anak-anak saja? Dunia itu begitu luas. Namun, visi Anda begitu sempit. Li Qingshan menegur dengan cara yang mengesankan. Gu Yanying membuka kipas besinya dan menutup mulutnya sambil terkekeh. Pria ini sangat bersemangat memarahi seorang anak kecil. Namun dia juga tidak tampak seperti orang dewasa. Kami pasti akan melupakan permusuhan kami di masa depan, dan dengan sepenuh hati melayani AP Deity Manor. Pelindung kiri dan kanan memiliki ekspresi tulus di wajah mereka. Pada saat ini, mereka tidak hanya mengesampingkan perselisihan mereka, tetapi juga sekte asal mereka dan segala macam keterikatan. Karena mereka telah melihat pedang dao seperti itu, apa yang perlu diributkan di dunia biasa? Mereka yang mempraktikkan pedang dao tidak pernah kekurangan hati yang kesepian. Tidak pantas lagi menyebut tempat ini sebagai istana Dewa Kera. Yang mulia, mohon beri kami nama baru. Li Qingshan sedikit tergerak, tetapi dia ragu sejenak. Sebuah sosok melintas di benaknya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, bukankah aku ingin memperluas wawasanmu? Itu hanya plakat. Apa gunanya menggantinya? Ya, Yang mulia. Li Qingshan berdiri dan mengangkat tangannya. Bagus sekali. Semua orang, jawab pertanyaanku bersama-sama. Apa slogan kita? Setiap orang punya sesuatu untuk dipelajari, setiap orang punya sesuatu untuk dipraktikkan. Bukankah ini buku yang bagus? Ya, bagus sekali. Karena ini buku yang bagus, kamu harus menghafalnya kata demi kata. Nanti, aku akan mengujimu. Kalau kamu tidak bisa menghafalnya, kamu tidak akan bisa melihat buku panduan pedang baru. Mata Li Qingshan bersinar terang seolah-olah dia sedang melihat sekelompok domba yang menunggu untuk disembelih. Di masa depan, saat buku ini tersebar di seluruh dunia, dia pasti tidak akan bisa meminta semua orang untuk menghafalnya. Tapi siapa yang meminta orang-orang ini untuk berada di wilayahnya? Yang mulia, kami pasti akan mengikuti perintah Anda. Semua orang sangat gembira. Mereka tidak menyangka bahwa mereka akan dapat membaca buku panduan pedang, dan akan ada seorang guru yang tiada taraf yang membantu membuat catatan di dalamnya. Mengenai menghafal buku, tidak ada yang menganggapnya sebagai hal yang besar. Meskipun buku ini disebut biografi, panjangnya hanya 100 halaman. Paling banyak, hanya beberapa puluh ribu kata. Untuk dapat mempelajari ilmu pedang di AP Deity Manor, siapa di antara mereka yang tidak memiliki telinga dan mata yang tajam? Selain itu, di samping sejarah agung Raja Keraputi, buku itu penuh dengan teori seni bela diri yang luar biasa. Bahkan jika tidak ada yang meminta mereka untuk menghafalnya, mereka tetap harus menghafalnya. Hanya sedikit orang yang memperhatikan kalimat terakhir buku tersebut. Bersambung. Bahkan jika mereka menyadarinya, mereka dipenuhi dengan rasa penasaran. Mereka tidak dapat membayangkan apa artinya. Jejak rasa kasihan muncul di hati Gu Yanying. Itu berarti puluhan buku. Tidak, ini hanya perkiraan konservatif. Pada saat buku itu selesai, mungkin sudah ada jutaan atau bahkan puluhan juta kata. Memikirkan hal ini, dia tidak dapat menahan tawa. Aula menjadi sunyi, tercengang oleh momen indah ini. Gu Yanying segera berhenti tersenyum. Seperti kata pepatah, Femme Fatale, dia berharap surga tidak akan menemukan sumber masalah lain. Bahkan jika surga tidak dapat melakukan apapun kepada mereka, itu tetap akan merepotkan. Mereka berdua berjalan keluar dari aula. Badai salju yang telah turun selama berhari-hari akhirnya berhenti. Di langit biru pekat, bulan sabit dikelilingi oleh langit yang penuh bintang. Cahaya bulan menyepuh dunia es dan salju yang tak berujung dengan lapisan kecemerlangan perak yang menyilaukan. Hukum-hukum surga bersifat tetap dan berubah sesuai dengan waktu. Bahkan kehendak surga tidak dapat menciptakan badai salju yang tak berujung. Li Qingshan merasakan bahwa kekuatan kehendak dalam jimat ilahi penciptaan agung mulai tumbuh sedikit. Pada saat ini, dia akhirnya memiliki pijakan di dunia ini. Dia telah selamat dari tahap yang paling sulit, dan pikirannya pun terbuka. Dia tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Tawanya yang keras mengguncang atap. Satu persatu, es jatuh, masing-masing setajam pedang. Karena momentumnya, es itu melaju lebih cepat dan cukup kuat untuk menembus tengkorak. Li Qingshan melambaikan tangannya, dan semua es itu pecah menjadi debu. Mereka berkedip-kedip seperti debu perak dan hanyut bersama angin. Mulai sekarang, bahkan jika kehendak misterius dari surga menciptakan bencana kebakaran tiada akhir, itu tidak akan mampu melakukan apapun padanya. Suara tawa itu berangsur-angsur mereda, dan Gu Yanying melihat Li Qingshan berdiri tak bergerak di tempat yang sama, mengerutkan kening seolah tengah memikirkan sesuatu. Apa yang salah? Tidak ada. Sekarang kita sudah punya jaminan dasar, kita harus bekerja lebih keras. Li Qingshan menatap langit, penuh semangat juang. Tentu saja, ayo kembali ke menara. Aku perlu menyendiri sebentar dan mencoba memurnikan inti Yao ini. Li Qingshan membuka telapak tangannya, dan inti Yao milik Raja Keraputi bersinar terang, berpendar dengan kilau metalik. Apakah itu akan berhasil? Gu Yanying telah mencoba berbagai macam ramuan dan makanan selama ini, tetapi semuanya berakhir dengan kegagalan. Ini adalah bagian dari pemenjaraan, jika tidak, belenggu tak kasat mata ini akan terlalu mudah untuk dipatahkan. Mungkin yang penting bukanlah mereka. Chapter 1180. Di bawah menara yang menjulang tinggi, di ruang rahasia yang dalam.
Li Qingshan duduk bersila, memasukkan monster dan terkecil ke dalam mulutnya, dan menelannya. Benda ini tidak akan meleleh seperti ramuan ajaib, dan memerlukan usaha yang sangat keras untuk memurnikannya, itulah sebabnya dia menundanya sampai sekarang. Sekarang setelah jimat ilahi penciptaan agung akhirnya mengubah kerugian menjadi keuntungan, dia tidak takut mengonsumsi kekuatan sumpah, jadi dia bisa mencobanya. Dia diam-diam mengaktifkan jimat ilahi penciptaan agung, dan kekuatan sumpah berubah menjadi kekuatan spiritual yang melilit Golden Dan, membentuk bola cahaya padat yang membengkak di perutnya. Meskipun dia tidak dapat melihat ke dalam, Li Qingshan sudah sangat mengenal proses pemurnian. Dia menenangkan pikirannya dan menggunakan kekuatan sumpah secara ekstrim, merangsang kekuatan sumpah. Jika gambar tersebut diperbesar 100 kali, ribuan garis perak dapat terlihat muncul dari monster dan setiap garis lebih tipis dari sehelai rambut. Seharusnya mudah untuk menyerap dan mencairkannya, tetapi dunia ini tidak mengizinkannya melakukannya. Begitu kekuatan itu meninggalkan monster dan, kekuatan itu langsung keluar dan menyatu dengan ki spiritual langit dan bumi, membentuk belenggu yang sangat kuat. Seolah memberitahunya bahwa semua upaya untuk memulihkan kekuatannya adalah sia-sia. Li Qingshan sudah menduga hal ini, jadi dia tidak terkejut. Dia terus merangsang kekuatan monster dan, tujuannya bukanlah untuk memulihkan kekuatannya dengan monster dan ini, tetapi untuk benar-benar menciptakan kekuatan baru yang menjadi miliknya, kekuatan yang sulit untuk dikembangkan di 9 wilayah, sebuah kesempatan yang telah dia abaikan. Gu Yanying memanjat ke atas menara. Angin gunung terasa dingin dan menusuk telinganya. Itu adalah suara favoritnya, tetapi sekarang dia harus membungkus dirinya dengan jubahnya erat-erat dan memegang bulu rok di tangannya. Pipinya yang merah karena kedinginan kembali tersenyum, dan dia membayangkan bahwa suatu hari dia akan menjadi rock dan mencapai sisi lain bintang-bintang. Itulah kultivasinya. Mengikuti nasihat Li Qingshan, dia akan membiarkan keinginannya dikenali oleh bulu burung rock, dan akhirnya mencapai kesepakatan, menerima warisan, mengubah elang menjadi burung rock, dan langsung pergi ke 9 surga. Mungkin suatu hari nanti, aku bisa terbang lebih tinggi dari pria di ruang bawah tanah itu. Setelah waktu yang tidak diketahui, Li Qingshan akhirnya berhasil menyempurnakan monster dan pertama, tetapi bukan saja dia tidak memperoleh kekuatan apapun, tetapi dia juga menghabiskan banyak kekuatan sumpah. Dia tidak patah semangat. Dia mengambil monster dan yang kedua. Telanlah. Waktu terus berjalan, dan Li Qingshan hanya memiliki satu inti Yao tersisa di tangannya, yaitu milik Raja Kera Putih. Namun semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Ada juga sedikit kesan serius di wajahnya. Namun, hatinya dipenuhi dengan harapan. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa tujuannya sudah dekat. Cahaya pedang bersinar di halaman. Sekelompok wanita cantik berpakaian lengkap sedang berlatih pedang. Yang memimpin adalah wanita berpakaian merah yang telah dianugerahi pedang api mengamuk oleh Li Qingshan. Dia mengenakan pakaian merah menyala dan berdiri dengan pedang di tangannya, bertindak sebagai instruktur. Nama aslinya adalah Yuan Fei Hong, namun setelah Raja Kera Putih meninggal, ia tanpa basa-basi membuang Yuan dan hanya menyisakan Fei Hong. Awalnya, dia bisa saja mengganti namanya menjadi Li Fei Hong atau Gu Fei Hong. Meskipun dia berutang budi kepada kedua bangsawan itu, dia tidak begitu rela melakukannya. Namun, dia mendengar bahwa penyihir tua itu tanpa malu-malu ingin mengganti nama keluarganya tetapi ditolak oleh para bangsawan. Membayangkan ekspresinya saat itu, dia merasa lucu. Kakak Fei Hong, apakah menurutmu gerakan yang aku lakukan ini sudah benar? Bodoh, kau sudah menyalin buku itu beberapa kali. Bagaimana mungkin kau tidak mengerti gerakan sederhana seperti itu? Saya jadi pusing setelah menyalin buku itu sampai-sampai saya merasa mual dan pusing. Bagaimana mungkin saya peduli dengan apa yang tertulis di dalamnya? Baiklah, akan kutunjukkan sekali lagi. Perhatikan baik-baik. Fei Hong tak dapat menahan diri untuk mengingat beberapa hari yang lalu, ketika Tuan Tanah tiba-tiba memanggil semua orang. Ia mengira itu untuk jamuan makan dan bersenang-senang, tetapi pada akhirnya, ia meminta mereka untuk menyalin buku. Untuk membalas kebaikannya, ia menyalin dengan sangat serius, kecuali perbuatan mulia Raja Kera Putih, tetapi ia telah menguasai 30 halaman buku panduan pedang. Yang lain tidak memiliki kesabaran. Aku lebih suka melayani Tuan Tanah daripada menyalin buku. Aku masih sedikit iri. Hehe, dasar wanita jalang. Kurasa kau tidak sabar menantikannya. Aku tidak sabar menantikannya. Tuan Tanah itu sangat berkuasa dan memperlakukan orang-orang dengan sangat baik. Dia jauh lebih baik daripada monyet tua berbulu itu. Pemilik tanah punya wakil. Dia tidak peduli dengan kita. Ya, aku bahkan tidak bisa membayangkan wanita cantik seperti itu. Aku bahkan tidak punya kekuatan untuk cemburu. Tetapi kudengar bahwa Tuan Tanah dan wakilnya tidur di ranjang terpisah. Menurutmu apa hubungan mereka? Kurasa itu. Diam. Fei Hong berteriak marah. Dia mengayunkan pedang berkobar dan memotong batu biru besar di halaman. Sekelompok wanita bodoh. Apakah kamu ingat apa yang dikatakan Ho Hong Tao? Jika orang lain tidak memperlakukan kalian sebagai manusia, maka kalian juga tidak memperlakukan diri kalian sebagai manusia. Berlatihlah ilmu pedang kalian dengan baik. Siapapun yang tidak melakukannya dengan baik, aku akan menendangnya dari gunung. Yuan Fei Hong, apa hebatnya dirimu? Kamu bukan kepala suku, jadi apa hakmu untuk memberitahu kami apa yang harus dilakukan? Apakah kau pikir kau bisa berlagak gagah hanya karena Tuan Tanah memberimu pedang? Benar sekali. Dengan penampilan kami bisa hidup dengan nyaman dimanapun kami berada. Jangan bilang kami harus bertarung dan membunuh seperti orang-orang bau itu. Raja Kera Putih dan Ho Hong Tao sangat kuat, tetapi mereka tetap terbunuh. Ya, angin dan matahari terlalu menyakiti kulit kita. Ini adalah keberuntungan kita, tetapi sebagian orang tidak tahu bagaimana menghargainya. Ayo pergi, kita tidak berlatih lagi. Pedang-pedang itu jatuh ke tanah, percikan-percikan api berterbangan dan berdentang.
Dasar bodoh. Fei Hong menggertakkan giginya. Siapa yang bodoh jika menghabiskan begitu banyak upaya berlatih ilmu pedang dan kemudian terbunuh? Kalian juga mau pergi. Saudari Fei Hong, jangan paksa kami. Kami memang tidak ditakdirkan untuk ini. Semoga Anda segera menjadi guru yang tiada taraf. Dalam sekejap mata, hanya dia yang tersisa di halaman. Dia begitu marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia menatap menara dan perlahan-lahan menjadi tenang. Dia bertanya-tanya bagaimana kedua tuan tanah itu bisa hidup menyendiri. Ia masih ingat teriakan marah itu, kalau dia bukan manusia, lalu kau ini apa? Ia masih merindukan sosok anggun dan mandiri itu. Namun, jika dipikir-pikir lagi, apa yang dikatakan wanita-wanita bodoh itu bukan hal yang sepenuhnya tidak masuk akal. Tidak ada seorang pun yang suka membunuh atau dibunuh, dan dia tidak terkecuali. Dia menyentuh wajahnya. Wajahnya tampak semakin kasar. Apakah aku benar-benar bodoh? Di ruang rahasia yang dalam, Li Qingshan menghela napas panjang dan perlahan berdiri. Hatinya sedikit berat. Pada saat terakhir, dia telah menghabiskan inti yaunya. Pada akhirnya, dia tetap gagal. Dia telah menyia-nyiakan banyak kekuatan kehendak dengan sia-sia, tetapi hasilnya nihil. Tujuan yang ia kira sudah dekat, tiba-tiba tampak jauh, tak terjangkau. Bukannya dia tidak bisa menerima kegagalan, tetapi hatinya tidak bisa menahan rasa berat. Dia berjalan keluar dari menara sendirian. Bulan yang terang di langit telah menebus kekurangannya dan berubah menjadi bulan purnama. Gu Yanying berdiri di puncak menara, ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Saat ini, yang dia butuhkan bukanlah kenyamanan. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.